Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Dapatkan berita terkini, unik dan menarik dari dalam negeri juga mancanegara yang akan menambah hazanah pengetahuan Anda selama Ramadan. Kalau untuk menu berbuka puasanya sendiri dan juga tipsnya nih berpuasa di sana, kurma, roti dan juga air khas dari Asia Selatan. Dalam Kompas Sahur, setiap hari selama Ramadan pukul 2 dini hari, live di Kompas TV, teman Ramadan. Luapan Sungai Batanghari yang tak bisa menampung banjir kiriman dari Kabupaten Tebo dan Bungo mengakibatkan permukiman warga di Kota Jambi terendam banjir. Warga terpaksa menggunakan jembatan darurat sebagai akses menuju lokasi lain. Selain berdampak pada permukiman warga, akses jalan warga juga terendam dan tak bisa dilalui. Untuk akses menuju lokasi lain, warga bergantung pada jembatan darurat. Selama ini, warga yang tidak memiliki perahu kesulitan melintasi genangan banjir. Dan saat ini, banjir masih merendam 3 kecamatan di Kota Jambi, yaitu Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Danau Teluk, dan Kecamatan Pelayangan. Yang terparah, ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Jumadi di Jambi. Selamat pagi Jumadi, dapat Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi banjir saat ini? Dan apakah banjir sudah mulai surut atau justru semakin meningkat ketinggian airnya? Ya, selamat pagi Imron dan saudara, dapat saya sampaikan kondisi banjir di Kota Jambi sampai saat ini. Ketinggian air mencapai 2 meter, bahkan sudah 3 bulan banjir yang melanda Kota Jambi. Dan dapat Anda lihat di belakang saya ini adalah salah satu lokasi rumah warga yang terdampak terendam banjir. Bahkan setiap hari ketinggian air naik 5 sampai 6 cm. Dan di Kota Jambi ini terdapat 3 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Pelayangan, dan Kecamatan Danau Sipin. Di 3 daerah ini merupakan daerah langganan banjir. Bahkan setiap hujan turun maupun banjir kiriman dari Kabupaten Tebo dan Bungo, daerah ini mengalami kebanjiran. Bahkan sampai saat ini kondisi banjir belum ada tanda surut, bahkan bertahan sampai saat ini. Sehingga warga terpaksa menggunakan perahu dan membuat jembatan darurat dari rumah warga ke rumah warga yang lainnya menuju akses jalan utama. Dan dapat kami sampaikan juga, 1 bulan atau kami 2 pekan sebelum ini kondisi banjir di 3 kecamatan ini sempat surut. Namun setelah itu banjir kembali naik lagi, bahkan diperkirakan banjir ini akan bertahan selama 1 minggu ke depan, Imron. Ya, berdasarkan laporan dari Anda, banjir ini sudah terjadi semenjak 3 bulan terakhir. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga di sana? Dan apakah disediakan posko pengungsian untuk warga yang terdampak banjir, Jumadi? Ya, selama 3 bulan warga hidup dengan suasana banjir dengan menggunakan aktivitas sehari-hari, yaitu menggunakan perahu baik dari rumah menuju ke tempat kerja dan mengantar anak-anak ke sekolah. Sedangkan sebagian warga lainnya harus terpaksa menggunakan jembatan-jembatan darurat agar bisa beraktivitas seperti biasa. Namun sampai saat ini belum ada warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran kondisi di sini masih aman dan layak dihuni lantaran banjir belum merendam isi dalam rumah. Di mana Pak kami sampaikan juga di daerah sini merupakan daerah panggung, itu dengan
ketinggian rumah terasa 3 meter, namun tidak mengganggu untuk di tempat itu. Baik, tercatat sudah 3 bulan terakhir banjir merendam wilayah di Jambi dan hingga saat ini ada 3 kecamatan yang masih terdampak banjir. Sementara itu untuk ketinggian air terparah dari 3 kecamatan tersebut mencapai 2 meter. Terima kasih Jumadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia masih akan terjadi hingga awal Maret 2024. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi menjadi puncak musim hujan terjadi hingga awal Maret. Selain itu, puncak musim hujan juga akan terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Khusus di DKI Jakarta sendiri, hujan deras disertai angin dan petir akan terjadi menjelang dini hari hingga pagi hari. Warga diharapkan waspada dengan puncak musim hujan ini yang kerap menimbulkan bencana alam. Untuk di seluruh wilayah Indonesia secara umum potensinya memang masih cukup tinggi karena monsun Asia itu juga sudah aktif. Kemudian untuk di wilayah Jawa ada konvergensi, yaitu pertemuan angin dari Australia dan juga dari Asia, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan di wilayah-wilayah pertemuan angin tersebut. Khususnya itu untuk di seluruh wilayah Jawa, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu juga untuk di wilayah Sumatera itu ada belokan angin juga yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan dan juga curah hujan. Kemudian perlu diwaspadai juga oleh masyarakat di wilayah Kalimantan karena memang juga di situ termasuk belokan angin, jadi potensi curah hujannya juga cukup masih tinggi. Longsornya tebing di areal persawahan Desa Pondok Bungur, Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 1 petani tewas tertimbun longsoran. Seorang petani yang sedang melakukan pemupukan dan penyemprotan di sawah tertimbun longsoran. Jenazah korban ditemukan tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar. Longsor diduga disebabkan akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Purwakarta pada hari Rabu sore lalu hingga malam. Warga di wilayah perbukitan dan zona bencana diimbau agar berhati-hati. Dan usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi polisi akan mengumumkan tersangka kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, readstore.id, dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito, siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Jalan-jalan, let's go! Ayo ikut kami bertualang menikmati serunya eksotika alam. Keren banget. Tambah wawasan dengan mengenal warna-warni budaya. Dan kenali tempat-tempat hangout yang keren untuk referensi liburan. Ikuti Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Rangkuman berita dari sejumlah peristiwa aktual terpilih. Sopir mobil di Tanjung Duren menabrak 6 orang. Korban mengalami luka berat Karena membobol dana Bank BUMN senilai layak Anda nanti untuk memperkaya khazanah informasi. Joko Widodo kembali melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju. Untuk Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Lasminingrat, Dewi Sartika, Siti Jenang,
Rahmah El Yunusiah adalah para perempuan pejuang dari wilayah dan era yang berbeda. Namun, satu misi mereka sama, menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai senjata untuk lepas dari belenggu penjajahan. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Perempuan Lentera Zaman, Minggu 3 Maret pukul 9 pagi di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV, teman Ramadan. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli untuk mengusut kasus perundungan siswa SMA Binus School Serpong, Tangerang Selatan. Menurut rencana, polisi segera mengumumkan tersangka dalam kasus ini. Setelah total 17 saksi diperiksa, hari ini penyidik PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kembali mengagendakan memeriksa sejumlah saksi dari pihak sekolah dan ahli. Setelah memeriksa saksi, menurut rencana, polisi akan mengumumkan tersangka dalam kasus perundungan siswa Binus School Serpong. Bukan hanya mengalami luka di tubuh, korban juga mengalami trauma. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di Polres Tangerang Selatan. Masni, selamat pagi. Jadi pukul berapa nanti rilis akan digelar hari ini? Ya, dari informasi yang kami dapatkan untuk rilis dan juga bagaimana nantinya untuk penetapan tersangka dan bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika jadwalnya tidak mundur, maka kita akan bisa mendapatkan dan juga melihat seperti apa dan juga bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan sebelumnya pun dari pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan ini sudah melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan bagi beberapa saksi, di mana sudah ada total 17 saksi yang diperiksa dengan 2 saksi ahli. Dan terakhir itu adanya pemeriksaan terhadap Kepala Sekolah Binus School Serpong, Tangerang, Banten. Namun dari konfirmasi terakhir yang kami dapatkan yang dilakukan dan dijadwalkan pemeriksaan itu yang dilakukan pada hari Rabu, terkonfirmasi bahwa dari kepala sekolah ini tidak hadir seperti itu. Namun sebelumnya dari Polres Tangerang Selatan ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan juga termasuk dari anaknya dari Vincent Rompi seperti itu. Dan setelah dilakukannya pun pemeriksaan terhadap korban, dari hasil visum yang didapatkan memang dari korban ini mengalami luka memar dan juga luka bakar, namun tak dijelaskan secara rinci bagaimana dari luka-luka tersebut terjadi. Namun dari video yang kita lihat dan juga bagaimana video CCTV, maksud kami bagaimana video yang beredar di media sosial, memang adanya perundungan yang dilakukan oleh siswa-siswa dari Binus School Serpong, Tangerang, Banten ini terhadap korban seperti itu. Di mana dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa untuk pelaku ini memang lebih dari 1 orang. Dan bagaimana nantinya kita akan nantikan bagaimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan dan siapa saja tersangkanya, apakah jika pelakunya lebih dari 1 yang dimaksudkan oleh polisi, apakah juga tersangkanya lebih dari 1. Akan kita nantikan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bagaimana hasil yang akan disampaikan oleh Polres Tangerang Selatan. Okta. Iya, Masni, sudah adakah informasi nanti apakah para tersangka ini akan dihadirkan ataupun juga informasi apa yang nanti akan kira-kira dirilis oleh polisi selain juga soal tersangka ini, apakah nanti juga dirilis bagaimana dari hasil pemeriksaan saksi maupun juga ahli, Masni? Iya, tentunya untuk dari Polres Tangerang Selatan menyebutkan bahwa selain untuk menentukan siapa
maksud kami selain untuk merilis siapa tersangka dari kasus perundungan ini, juga akan menyampaikan bagaimana hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap 17 orang saksi dan juga 2 orang saksi ahli. Nantinya akan dirincikan juga bagaimana nanti kronologi kejadian, bagaimana modus dan juga motif yang dilakukan oleh para tersangka seperti itu. Dan memang akan kita nantikan bagaimana hasil yang akan disampaikan oleh Polres Kota Tangerang Selatan, Okta. Baik, nanti kita akan saksikan bersama seperti apa rencananya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Namun jangan lupa untuk selalu memperbaharui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Imron Fadilah. Dan saya Putri Oktaviani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selebritas Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor terkait dengan dugaan kasus penipuan dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Gado-gado, siomay, sampai nasi ayam jadi menu percobaan makan siang gratis di sekolahan. Meski belum ada pengumuman resmi dari KPU, pemerintah petahana sudah menguji coba janji kampanye pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 diskors karena komisioner harus menjalani sidang DKPP soal dugaan kebocoran daftar pemilih tetap pemilu 2024. Sejumlah pihak menduga dipanggilnya komisioner KPU jadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Lalu benarkah rekapitulasi pemilu karut-marut? Selengkapnya akan kita bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kematian seorang santri di Kediri, Jawa Timur akibat penganiayaan senior membuka fakta baru. Ternyata
pondok pesantren itu tidak memiliki izin. Apa langkah Kementerian Agama terkait masalah ini? Kami akan bahas soal ini bersama Kementerian Agama di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Perlambatan ekonomi di Eropa berdampak pada turunnya angka ekspor industri kerajinan dan juga mebel hingga 28%. Kerajinan dan mebel Indonesia juga dianggap lebih mahal dibanding produk Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok. Halo, selamat pagi saudara. Kami berdua kembali menemani Anda di hari ini, Jumat 1 Maret 2024. Mengawali bulan Maret, saya Radi Saputro. Dan saya Disila Rasati. Ada beragam informasi penting dan juga menarik yang akan kami hadirkan kepada Anda di pagi hari ini. Salah satu yang kemudian menjadi sorotan adalah soal simulasi makan siang gratis yang sudah dilakukan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di salah satu sekolah di kawasan Tangerang kemarin. Ini menunya bisa dikatakan ya menarik lah ya. Gado-gado. Ada gado-gado, ada somai. Somai itu makan siang ya? Nah, kalau nggak tahu ya, somai emang bisa boleh pakai nasi. Kalau saya pakai nasi sih memang. Nah itu tadi ada somai, ada gado-gado, lalu ada apa lagi ya? Nasi ayam. Nasi ayam katanya begitu. Ini jadi percobaan dan jadi kick off kalau kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kick off simulasi makan siang gratis yang diinisiasi oleh Capres-Cawapres nomor urut 2 nih, Prabowo Gibran. Tapi emang boleh, belum dilantik tapi sudah disimulasiin. Nah itu dia, saya bingung ya, kan itu kan kalau tidak salah program andalannya Prabowo Gibran yang kalau memang nantinya hasil pemilu sudah ditetapkan pemenangnya siapa, barulah bisa ada tindak lanjutnya. Nah ini sudah dimulai, nggak terlalu terburu-buru kah? Buru-buru banget kayaknya. Di sisi lain buru-buru soal makan siang gratis ini, penghitungan suara di KPU aja masih banyak yang menilai katanya tidak bagus gitu, tidak baik ya, masih karut-marut. Ini terbukti pada saat pembukaan sidang pleno rapat rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 baru dibuka sidangnya, diskors. Iya betul. Katanya langsung karena komisioner KPU-nya harus menghadiri sidang di DKPP. Ini ada permasalahan sepertinya. Jadi dinilai kalau baru dimulai saja sudah ada sidang DKPP, banyak yang menilai wah KPU-nya jangan-jangan juga nggak bener nih kerjanya gitu katanya. Tapi nanti kita akan bahas selengkapnya bagaimana soal rekapitulasi ini setelah kemarin sempat diskors dan kemarin juga sempat kemudian dimulai lagi rekapitulasi. Apakah ada permasalahan yang begitu kompleks sampai kemudian seluruh komisioner KPU harus menghadiri dan diskors. Lalu bagaimana kemudian nasib dari perhitungan atau rekapitulasi di pemilu 2024. Nanti kita akan bahas selengkapnya di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu yang ada di Sapa Indonesia Pagi. Sebuah bangunan rumah semi permanen di Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Video rekaman milik warga memperlihatkan api membesar dan menghanguskan bangunan rumah semi permanen di Kampung Rawakalong, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Kamis malam. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Nyalain lampu, jadi gabungnya dari kabel itu lah yang masalahnya konverter. Lampu apa? Pak Sanusi, lampu apa? Bagian apa? Dari bagian colokan kena biasa ngecas apa gitu. Setelah itu Pak Sanusi langsung saya dimatiin kokokannya semua. Tempat-tempatin gitu, udah nyala duluan, keluar api. Merembet kemana Pak Sanusi? Merembetnya dari kena ada kain-kain di situ mungkin sama kena nyambungnya di samping triplek itu, jadi langsung nyala.
Bencana tanah bergerak atau likuifaksi mengakibatkan sebuah bangunan sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa dialihkan ke sekolah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik saat bangunan sekolah dasar Babakan Talang di Desa Cibeduk, Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Peristiwa terjadi akibat pergerakan tanah di desa itu. Ambruknya bangunan sekolah membuat aktivitas belajar mengajar siswa dialihkan ke MTS Al-Ikhlas, Babakan Talang. Dampak pergerakan tanah ini juga mengakibatkan sejumlah bangunan rumah warga retak sehingga 44 keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jangan sampai tertimpa lagi di sana, tinggal lagi di sana, ya sudah terjadi hal yang sama. Itulah tugas pemerintah saat ini untuk memastikan bagaimana tekniknya biar kami lah yang ngurusin itu. Tapi masyarakat saya segera tertangani. Makanya saya perintahkan dinas sosial hari ini. Informasi selanjutnya, saudara, erupsi di Gunung Marapi di Sumatera Barat mengeluarkan abu vulkanik. Dampaknya Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara sejak pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kali keempat, Bandara Internasional Minangkabau ini ditutup sementara. Penutupan sementara demi keselamatan karena abu vulkanik dapat membahayakan kinerja mesin pesawat. Akibat penutupan sementara bandara, 8 jadwal penerbangan terdampak dengan jumlah penumpang mencapai hampir 1.200 orang. Gunung Marapi, saudara, terpantau 3 kali erupsi dan 42 kali hembusan. Terpantau lagi ada letusan. Pada bandara ini kami mengeluarkan notam, yaitu notam pada jam 18.17 sudah diletus. Nanti sedangkan waktunya kami belum bisa prediksi karena kondisi alam. Ada 5 flight untuk kedatangan, di mana ada yang semuanya 2 divert ke Batam, 3 cancel atau postpone yang ada dari Cengkareng. Kemudian untuk departure itu ada 3 flight, 1 di cancel, 1 postpone, 2 di cancel, 1 postpone. Longsornya tebing di areal persawahan Desa Pondok Bungur, Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan 1 petani tewas tertimbun longsoran. Seorang petani yang sedang melakukan pemupukan dan penyemprotan di sawah tertimbun longsoran. Jenazah korban ditemukan tim gabungan BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar. Longsor diduga disebabkan akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Purwakarta pada hari Rabu sore hingga malam sebelumnya. Warga di wilayah perbukitan dan zona bencana agar diimbau berhati-hati. Kita mendapat informasi ada salah satu korban petani atas nama Bapak Ki yang sedang melaksanakan pemupukan di sawahnya, ini tertimbun oleh longsoran. Ketinggian itu di atas 30 meter ya, ketinggian lereng tebing. Kemudian juga luasan itu di kisaran yang terdampak itu di atas 1.000 sampai 2.000 kilometer. Saudara, Rektor nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan pelecehan yang dilakukan oleh ETH kepada 2 karyawan Universitas Pancasila. Terlapor tiba di Polda Metro Jaya didampingi oleh kuasa hukumnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Kamis kemarin. Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terlapor pada Selasa 5 Maret mendatang. Untuk pelaporan terduga korban kedua, pemeriksaan nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Renakta Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka
penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret. Ya, setelah diperiksa selama 2 jam lebih, kuasa hukum terlapor menyebut pelaporan dugaan pelecehan adalah bentuk politisasi. Hal ini karena pelaporan dilakukan di tengah proses pemilihan rektor baru Universitas Pancasila. Sangat meyakini bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Ini adalah politisasi pada saat pemilihan rektor. Artinya kejadian itu tidak pernah ada atau ya, pernah ada? Apa yang dituduhkan tadi sudah kami sampaikan bahwa penjelasan, keterangan dan segala macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi. Seperti itu, yang tidak ada bukti sama sekali. Kesorotan selanjutnya, saudara, selebritas Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor terkait dugaan kasus penipuan dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Kerugian dilaporkan dari kerjasama pembuatan arena olahraga dan konser bernama Gladiator Arena di kawasan bisnis Karawang Barat. Didampingi pengacaranya, kontraktor bernama Omri Pemanurung melaporkan Vicky Prasetyo ke Satreskrim Polres Karawang. Laporan dilayangkan karena Vicky Prasetyo tidak memenuhi janji pembayaran kontrak atas proyek pembangunan lahan arena olahraga dan venue konser bernama Gladiator Arena Karawang. Padahal progres pengerjaan proyek itu sudah mencapai 50%. Penagihan pembayaran telah diajukan berkali-kali, tapi Vicky Prasetyo hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran ke pihak kontraktor. Progresnya hampir 50%. Dari 3 pekerjaan itu. Namun berulang kali klien kami telah menyampaikan invoice untuk pembayaran daripada pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Gitu. Total tagihan 1.840.000.000 rupiah dari nilai kontrak 2 unit mini soccer 2,2 miliar dan 1 jalan beton senilai 1.600.000.000 rupiah. Saudara, setelah polisi melakukan gelar perkara, kini status Gatan Saleh, pelaku percobaan pembunuhan di Jatinegara, ditetapkan sebagai tersangka. Gatan kini menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyebut penetapan status Gatan Saleh sebagai tersangka berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan sejumlah saksi. Tersangka akan ditahan 20 hari ke depan di Polres Metro Jakarta Timur untuk memudahkan proses penyidikan. Gatan, saudara, dikenakan pasal berlapis tentang perencanaan pembunuhan, penggunaan senjata api tanpa hak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Perkara substansi yang ada yaitu percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata tanpa hak. Itu substansi daripada perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya, saudara, Gatan Saleh terlibat cekcok dengan korban yang merupakan orang yang ia kenal. Gatan yang membawa sepucuk pistol mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali ke arah lantai 2 bangunan, tempat di mana korban berada. Akibat tembakan, kaca bangunan pecah. Sementara korban mengalami lecet akibat pecahan kaca saat korban berupaya menghindari peluru. Yang sebelah kiri pintu, kedua dia arahin ke saya, pas di bangku saya duduk. Persis itu di atas kepala saya. Baru saya menghindar itu pas dia kokang itu, saya menghindar, saya ke dalam lari. Nah pas saya lari itu kena percikan kaca, ya luka sedikit nih.
Gado-gado, siomay, sampai nasi ayam jadi menu percobaan makan siang gratis di sekolahan. Meski belum ada pengumuman dari KPU secara resmi, pemerintah petahana sudah menguji coba janji kampanye pasangan Prabowo Gibran. Informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aduh, emang boleh senyeri ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Saudara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP 2 Tangerang. Erlangga menyebut simulasi akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah pusat. Menurut Erlangga, simulasi yang digelar secara sukarela oleh Pemkab Tangerang menjadi bahan bagi kementerian untuk mengkaji implementasi program makan siang gratis, mulai dari pilihan menu hingga pembiayaan. Dalam simulasi ini menu yang disajikan kepada para siswa dan siswi yakni nasi ayam, telur, kentang, gado-gado hingga buah-buahan dengan perkiraan harga Rp15.000 per menu. Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Simulasi makan siang gratis yang dilakukan menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti sudah cukup menggambarkan pelaksanaannya nanti. Namun, biaya di setiap daerah harus disesuaikan karena kemampuan dan daya beli setiap daerah berbeda. Bisa dijalankan ya, namun di tiap daerah mungkin harus ada adjustment ya, karena kan living cost di tiap daerah juga berbeda. Mungkin di Jakarta, Jabodetabek itu lebih tinggi ya harganya, sementara di tempat di daerah yang lain mungkin lebih murah. Harga makan siang gratis yang diberikan oleh Prabowo Gibran nantinya seharga Rp15.000 per porsi atau per siswa dengan menu lengkap, ayam, sayur, dan lauk nabati. Menurut para pedagang warteg, harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual dengan menu yang sama. Biasanya pedagang warteg menjual nasi ayam dan lauk di atas Rp20.000.
Nasi ayam 20. Apa tadi? Sayur capcay sama perkedel 5.000. Terus pisang 5.000. Jadi 30. Nah, kan jual harga 30 nih. Toh kalau misalnya tetap dikurangin sedikit jumlah makanannya, berapa harga yang akan diberikan? Nggak bisa, karena semua serba mahal. Ada tahu, kebanyakan tuh 15.000 dianggap kebanyakan. Kalau makannya somai, gado-gado, nasi dan lauk ayam serta sayur. Inilah menu pilihan yang disodorkan pemerintah Kabupaten Tangerang kepada siswa SMP Negeri 2 Tangerang sebagai simulasi program makan siang gratis. Satu menu makan siang gratis seharga Rp15.000 ini nantinya akan berisi nasi, protein, sayur, dan buah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut simulasi diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Simulasi di mana aja Pak? dari dinas. Anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sebagai pengusung program makan siang, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka, menegaskan jika uji coba makan siang gratis untuk bahan evaluasi bersama. Ia pun berharap pemerintah bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi. Program makan siang gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran sebelumnya jadi sorotan karena sudah mulai dibahas di rapat kabinet untuk dimasukkan dalam RAPBN 2025. Meski belum ada hasil resmi dari KPU terkait hasil pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Ya, memang belum ada hasil resmi dari KPU karena proses rekapitulasi suara pemilu 2024 termasuk Pilpres masih dilakukan atau baru bahkan dilakukan oleh KPU. Proses rekapitulasi suara pemilu ini yang di tingkat nasional sudah berlangsung sejak Rabu 28 Februari lalu di KPU Pusat Jakarta. Lalu bagaimana perkembangan jalannya rekapitulasi? Ada jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang akan melaporkannya dari Gedung KPU Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Gracia, sudah sejauh mana rekapitulasi perolahan suara pemilu 2024 di tingkat nasional pada pagi hari ini? Ya, baik Radi dan juga saudara, hari ini sudah memasuki hari ketiga proses perhitungan suara dan menurut rencana kemungkinan ini akan dilakukan perhitungan hasil rekapitulasi untuk tingkat luar negeri, saudara. Untuk jadwalnya ini kemungkinan akan sama seperti pada hari pertama dan juga hari kedua, yaitu sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tetapi Radi dan juga saudara, kami masih tetap menunggu jadwal resmi yang disampaikan oleh pihak KPU, saudara. Nah, mengapa kalau dari informasi ini kenapa kok dilakukan perhitungan rekapitulasi suara untuk luar negeri terlebih dahulu? Karena kalau menurut Ketua KPU ini perhitungan rekapitulasi luar negeri ini sudah dibilang cukup lebih siap ketimbang untuk tingkat kecamatan, kabupaten, kota ataupun provinsi, sehingga ini yang menjadi alasan mengapa rekapitulasi luar negeri ini didahulukan, saudara. Nah, proses
rekapitulasi ini dilakukan dari hari Rabu tanggal 28 dilanjutkan tanggal 29 Februari. Ada hasil rekapitulasi suara yang disampaikan, diantaranya unggul sementara ini di hari Kamis tanggal 29 Februari sebanyak ada total 28 PPLN yang sudah rampung dalam proses rekapitulasi suara. Untuk Kamis tanggal 29 Februari ada 21 PPLN. Hasilnya sementara ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul sementara di 12 negara. Di antaranya adalah Jepang, Dubai, Filipina, Lisabon, Irak, Bangkok, Thailand, Myanmar, dan juga Laos. Kemudian untuk paslon Anies dan juga Imin ini unggul di Amerika Serikat, Sydney, Melbourne, Jerman, dan juga Madrid. Sedangkan untuk paslon nomor urut 3 maksud kami, Ganjar Mahfud ini unggul di Doha, Kairo, Sydney, dan juga Melbourne. Jadi kalau sementara hasil rekapitulasi suara yang unggul sementara saat ini adalah paslon Anies Imin yaitu 19.281, kemudian Prabowo Gibran 15.725, sedangkan Ganjar Mahfud 13.237 suara, saudara. Nah, ini masih kita tunggu karena kan masih baru 28 PPLN. Total ini masih melakukan rekapitulasi suara ini sebanyak 127 PPLN yang masih totalnya yang masih belum dilakukan perhitungan dan rencananya akan dilakukan hari ini. Nah, dalam proses perhitungan rekapitulasi suara ini ada sedikit perdebatan yang cukup alot, Radi dan juga saudara, antara pihak KPU dan juga antara pihak dari saksi masing-masing perwakilan dari peserta pemilu. Di antaranya adalah perdebatan yang alot ini soal data anomali dari sistem rekapitulasi suara atau Sirekap yang ini berbeda dengan formulir C hasil plano. Dan ini diungkapkan oleh salah satu saksi peserta pemilu dari PDIP. Nah, dalam hari yang sama, sekitar hari Rabu tanggal 28 Februari, ini Bawaslu sudah menyampaikan 3 surat kepada KPU. Isinya adalah mengingatkan bahwa Sirekap ini hanyalah sebuah alat bantu dalam perhitungan suara, kemudian juga meminta penjelasan KPU atas informasi penundaan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan juga kabupaten, saudara. Nah, berkaitan soal ini, apa yang menjadi tanggapan dari KPU sendiri? Yang pertama adalah Ketua KPU, maksud kami, ini mengatakan proses rekapitulasi ini tidak akan menggunakan data Sirekap. Jadi dalam proses rekapitulasi 3 hari ini Sirekap hanya sebagai alat bantu dan ini akan menggunakan data hard copy saja, saudara. Nah, proses rekapitulasi ini masih akan dilakukan hari ini, total masih ada 127. Nanti kita akan pantau bersama, Radi dan juga saudara, seperti apa proses rekapitulasi pada hari ini, Radi. Baik, terima kasih Gracia Adur melaporkan langsung dari kantor atau gedung KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia mencanangkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP tahun 2024 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta, Jumat 23 Februari 2024. Acara ini juga dihadiri oleh pengadilan tingkat banding di 4 lingkungan peradilan dan pengadilan tingkat pertama di 4 lingkungan peradilan secara luring maupun daring. Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyampaikan, berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 31 hakim terlibat tindak pidana korupsi. Hal ini membuat Badan Pengawasan Mahkamah Agung menginisiasi pembangunan sistem manajemen untuk mencegah praktik penyuapan, yaitu dengan mencanangkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Pada tahun 2023, Bawas MA sendiri mendapatkan 4.138 laporan dari masyarakat terkait praktik suap di pengadilan. Dari laporan tersebut, 295 orang dikenai sanksi karena terbukti menerima suap baik hakim maupun aparat pengadilan terkait pelanggaran etik maupun perilaku. Adapun sanksinya sampai pada tindakan pemecatan. Suatu sistem untuk melakukan
pencegahan, deteksi, kemudian merespon adanya perilaku koruptif, pungli, dan penyalahgunaan kewenangan. Nah, diharapkan dengan para satker atau pengadilan tingkat pertama melakukan atau membangun sistem manajemen anti penyuapan, di pengadilan tersebut betul-betul bersih ya dari tindakan pungli, suap, dan koruptif. Dengan adanya program SMAP ini, diharapkan tidak ada lagi perbuatan koruptif, suap, maupun pungli di pengadilan. Wulan Sabtohadi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 diskors karena komisioner harus menjalani sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP soal dugaan kebocoran daftar pemilih tetap pemilu 2024. Sejumlah pihak menduga dipanggilnya komisioner KPU jadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Benarkah rekapitulasi pemilu karut-marut? Sapa Indonesia Pagi akan membahas hal ini selepas jeda dipandu Adisti Larasati sesaat lagi. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku Approve. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, menjadi mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, terasa juga manis lapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sejak Rabu lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU memulai rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024. Namun baru saja dibuka, KPU langsung menskos rapat karena harus menjalani sidang DKPP soal dugaan kebocoran daftar pemilih tetap pemilu 2024. Oleh karena itu, sementara kita skors, nanti kita lanjutkan setelah kami selesai mengikuti atau menghadiri sidang DKPP. Demikian rapat pleno kita skors sementara. Partai Nasdem menduga dipanggilnya komisioner KPU dalam sidang DKPP menjadi pertanda tidak baik dalam berlangsungnya rekapitulasi hasil pemilu. Maka itu penyelidikan pelanggaran terkait pemilu lewat hak angket di DPR memang perlu dilakukan. Satu pertanda yang tidak baik ya. Hari pertama mereka sudah
harus menghadapi dugaan pelanggaran etik. Itu kan serius. Serius sekali, DKPP itu kan Dewan Etik. Jadi kita tidak tahu ke depan sidang-sidang ini saya duga akan mengganggu pleno. Dan kalau dikaitkan dengan rencana kami untuk mengajukan angket kan makin relevan dengan ini. Sebelumnya sejumlah protes mewarnai perhitungan suara di daerah. Diduga perolehan suaranya hilang, calon anggota legislatif DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar ngamuk saat pleno rekapitulasi suara. Bahkan caleg bernama Ahmad Halim ini hampir adu jotos dengan panitia penyelenggara pemilu kecamatan. Beruntung amukannya dapat diredam, aparat TNI dan Polri yang siaga mengamankan jalannya rapat rekapitulasi di tingkat PPK. Terkait dengan tentang adanya saya tadi komunikasi dengan teman-teman di sana, karena kami juga minta supaya secara bertiga untuk agar supaya dibuka paling tidak satu TPS saja. Tapi tetap juga tidak mau. Kalau dugaan kecurangan di TPS mana saja, Bang? Ya, yang pertama ini kalau di TPS Pananinda sudah ada, tapi sudah dibuka dan sudah kelihatan suara saya ada suara. Clear, sudah tidak ada malah. Kemudian ya, KPU pernyataan resmi dan surat resmi secara tertulis meminta kepada KPU. Di Pemalang, Jawa Tengah, pendukung dan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa mendatangi kantor KPU setempat. Mereka menuntut KPU menghentikan sistem perhitungan Sirekap lantaran ada perubahan data pada real count dengan yang ditayangkan di website KPU. Salah satu kasusnya ada partai tiba-tiba melejit suaranya dari semula 3.000 menjadi 7.000 suara. Sejumlah pihak menilai sistem informasi rekapitulasi menjadi sumber permasalahan hingga munculnya perbedaan jumlah perhitungan suara. Di sisi lain, KPU dikejar tenggat waktu hingga 20 Maret nanti untuk akhirnya menetapkan hasil pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu 2024 menjadi ajang protes sejumlah saksi. Salah satunya adalah mempersoalkan hasil yang ada di Sirekap yang dinilai tidak akurat. Adakah persoalan lain yang kemudian muncul sebelumnya? Atau justru persoalan itu terbuka saat rekapitulasi yang tengah berlangsung saat ini? Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan Komisioner KPU 2017 hingga 2022, sudah ada Pak Ilham Saputra. Selamat pagi melalui sambungan Zoom. Pak Ilham. Mbak Disti. Ya, pagi ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, dan juga ada di studio, ada Dewan Pembina Perludem, sudah ada Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga ada Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, sudah ada Mas Zaid Musafi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita masih membahas ya, kalau kita lihat dalam sempat di hold begitu kan karena memang ketua KPU bersama dengan komisionernya sempat dipanggil begitu ya. Saya ke Bung Zaid dulu. Bung Zaid, ini kan dalam 2 hari 3 hari rapat pleno ini sepertinya banyak yang mempersoalkan data di Sirekap, salah satunya adalah kubu Anda begitu. Sempat protes juga, apa sebenarnya yang diprotes? Jadi begini, kita itu dalam konteks undang-undang pemilu ya kan, itu ada perlindungan terhadap suara. Menaikkan atau mengurangkan suara itu adalah sebuah pidana dalam pemilu, sebagaimana di pasal 532 itu. Nah, dalam konteks Sirekap ini selalu dibilangnya itu alat bantu, dan alat bantu. Tapi faktanya ketika Sirekap berhenti, perhitungan manual diinstruksikan pada tanggal 18 itu oleh KPU juga untuk berhenti. Loh, ini ada apa, kan publik jadi bertanya seperti ini. Nah, kami sendiri dari tim hukum Amin sudah bersurat itu sejak Desember ketika ada kedugaan kebocoran data DPT ke Bawaslu agar meminta diaudit sistem IT-nya. Nah, terus juga sebelum pencoblosan di tanggal 7 dan 12 Februari itu kita minta juga agar dilakukan audit terhadap Sirekap dan sistem IT ini. Dan faktanya hari ini kejadian. Betapa aneh ya, sebuah sistem dibangun bisa merubah suara sedemikian hingga. Itu seharusnya tidak boleh terjadi lah dalam konteks pemilu seperti ini.
Karena kita sudah memiliki perangkat aturan yang sangat detail dan rigid sampai ke pelaksanaannya. Itu ada rekapitung, ya kan, ada tungsura itu di aturan di PKPU-nya itu. Jadi benar-benar signifikan tidak sesuai? Sangat, ya, kalau kita bilang sangat tidak sesuai lah apa yang diharapkan publik terhadap pelaksanaan pemilu ini dalam konteks penggunaan alat bantu Sirekap tersebut. Karena apa? Kita ini di zaman yang sudah modern ini seharusnya kita bisa mengkontrol dimanapun ada perolehan suara, ada penambahan suara, siapapun. Karena pesta rakyat, pesta demokrasi ini kan milik rakyat semua ya. Nah, aturan-aturan terhadap hitung suara itu sudah diatur detail, tapi sayangnya dengan alasan Sirekap ini ada permasalahan, jadi boleh di hold. Nah, tidak sebatas hanya di hold, tapi faktanya di lapangan pun ada perintah untuk memberhentikan. Nah, ini kan di lapangan jadi wajar warga itu menjadi curiga. Ada apa? Kenapa sampai gara-gara Sirekap, katanya Sirekap ini alat bantu, tapi ketika dia sebagai alat bantu, kok seolah-olah sampai memberhentikan proses yang manual berjenjang inilah kalau bahasa. Nah, ini yang kita pun sangat menyayangkan dan patut diduga ada pelanggaran-pelanggaran terjadi di sana. Untuk itu kita dari tim hukum ini kemarin pun sudah melaporkan secara resmi ke Bawaslu terkait Sirekap ini. Nah, itu jadi, tapi sayangnya Bawaslu tidak memproses laporan kami gitu. Alasannya? Jadi, dalam surat hanya tertulis tidak memenuhi syarat material. Nah, itu padahal bukti-buktinya sudah ada, padahal disertakan. Buktinya ada, sudah kita sertakan. Dan berdasarkan Perbawaslu, itu harusnya kalau tidak mencukupi syarat formil atau tidak mencukupi syarat material, kita harus memenuhi apa? Ada konsultasinya dulu di situ. Betul, kita harus disampaikan. Itu ada waktu 2 hari agar kita melengkapi. Betul. Gitu kan? Nah, kalau kita dianggap kurang, kita melengkapi baik syarat formil ataupun syarat material. Tapi juga harus diingat, Bawaslu ini kan dalam bertindak ini kan tidak hanya dari laporan, dia juga harus ada dari temuan. Gitu. Taruhlah laporan kita secara syarat formil atau material kurang, tapi dengan adanya pengaduan ini harusnya menjadi sebuah temuan dong bagi Bawaslu. Nah, ini juga kita sangat menyayangkan, makanya kita total ada 6 laporan ke DKPP terhadap Bawaslu. Ada 6 laporan ke DKPP. Oke, Pak Ilham, gimana nih soal permasalahan ini? Anda pernah berada di KPU RI 2017 kalau tidak salah sampai 2022 begitu. Koreksi kalau saya salah. Permasalahan semacam ini Anda melihatnya kok bisa ya terjadi di pemilu 2024, semakin kompleks sepertinya? Ya, pertama adalah mungkin sosialisasi terhadap penggunaan Sirekap pada pemilu 2024. Kami ketika melaksanakan konsep Sirekap ini, kami buat ketika pelaksanaan Pilkada 2020 dan uji cobanya sangat begitu masif ya di beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota, hampir semua kita melakukan uji coba. Dan itu sangat membantu ketika kami melakukan Sirekap pada Pilkada 2020, walaupun sekali lagi Pilkada 2020 ini skupnya adalah lokal ya, daerah provinsi dan kabupaten kota, dan tidak seluruh Indonesia. Dan kami juga membatasi jika memang tidak mampu untuk mengirimkan Sirekap, maka karena ini terkait dengan sinyal, maka itu diperbolehkan nanti ketika di kecamatan dan beberapa tempat lain yang kemudian bisa mendapatkan sinyal. Nah, hari ini saya agak nggak bingung juga gitu ya. Pertama, kami memang sudah membuat MOU di periode kami, MOU dengan ITB untuk kemudian membuat konsep Sirekap pemilu 2024. Tetapi saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya karena sejak kami demisioner, kami kurang lagi diajak diskusi, diajak bicara terkait dengan penggunaan Sirekap ini. Kami hanya kemudian setelah di masa peninggalan kami membuat MOU dengan ITB, kami minta agar kemudian ITB bisa membaca atau melakukan Sirekap sama seperti Pilkada 2020 lalu. Nah, ini kami minta ITB untuk membuat desainnya, bagaimana prosedurnya dan sebagainya. Nah, sejak itu saya terus terang tidak tahu bagaimana bisnis prosesnya terkait dengan penggunaan Sirekap ini. Termasuk juga masih bekerja sama dengan ITB atau tidak juga berarti Pak Ilham juga sudah tidak tahu menahu soal itu. Wah, kita nggak tahu, nggak pernah diajak ngobrol juga soal itu. Sejak kami demisioner, kami tidak pernah diundang khusus untuk membahas itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian kedua adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, bahwa memang harusnya tidak ada perintah untuk melakukan penghentian rekap di kecamatan. Kenapa?
Karena justru harusnya Sirekap menggunakan data manual yang C1 manual yang digunakan di kecamatan untuk diperbaiki Sirekapnya. Jadi itu yang harus dilakukan. Bukan malah sebaliknya Sirekap kemudian seakan-akan walaupun saya tidak tahu bagaimana teknisnya, seakan-akan menyesuaikan gitu loh dengan disesuaikan gitu loh. Nah, ini yang agak berbahaya menurut saya. Tidak perlu ada perintah penghentian, bahkan perintah penghentian ini pun sebetulnya bukan surat edaran ya, tapi surat dinas dari sekretariat kepada teman-teman KPU di beberapa daerah, dan KPU provinsi berdasarkan surat itu membuat surat edaran kepada teman-teman di bawah. Nah, ini secara hukum juga berbahaya menurut saya karena tidak ada perintah langsung dari komisioner seperti itu. Dari pengalaman Anda, Pak Ilham, apa yang kemudian ini kan tadi Mas Zaid bilang katanya tiba-tiba ada yang signifikan sekali, tiba-tiba ada yang suaranya hilang. Memang bisa seperti itu begitu pas Anda masih berada di KPU? Ya, dulu ketika di KPU penggunaan pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 kami menggunakan sistem informasi penghitungan, ya Situng namanya. Ini beda dengan Sirekap. Kalau Sirekap kan based by kamera, menggunakan kamera dibaca OMR dan OCR-nya, kemudian nanti sistemnya membaca apa yang ditulis di C Plano. Berbeda dengan Situng. Situng itu C1 di setiap TPS di-upload, kemudian disampaikan di server KPU. Jadi semua orang tahu apa kesalahan yang terjadi di formulir C1 tersebut. Nah, itu diperbaiki kemudian ketika rekap kecamatan, juga nanti rekap kabupaten sampai rekap nasional. Jadi base-nya adalah sekali lagi Situng itu betul-betul sebagai pertama alat transparansi, kedua adalah sebagai alat bantu agar semua masyarakat mengetahui di mana titik kesalahan dari teman-teman KPPS mengisi formulir C1. Dan itu bisa diperbaiki di rekapitulasi di kecamatan. Nah, si rekap ini sebetulnya fungsinya sama, tetapi menjadi carut marut ketika penggunaannya sangat menimbulkan kecurigaan, karena tadi seperti kata Bang Zaid ada penggelembungan kesannya, kemudian juga ada perbaikan-perbaikan yang seharusnya tidak menghentikan rekapitulasi kecamatan, sehingga kecurigaan ini tidak bisa dihindari seperti itu. Oke, kalau menurut Anda Pak Ilham, jadi sebenarnya ini kurang sosialisasi atau memang kurang siap sebenarnya? Ya, saya kira seperti itu ya, karena memang sebetulnya blueprint-nya sudah kita buat. Bahkan kami sudah pernah membuat buku bagaimana blueprint Sirekap ketika Pilkada 2020, bagaimana penggunaannya, apa kekurangannya, itu sudah ada ya. Nah, tapi ini kan coba bisa dicek lah, bisa mungkin di interview teman-teman di bawah. Apakah pernah ada uji coba Sirekap yang secara masif? Saya tidak tahu. Kemudian juga apakah petugas KPPS-nya juga diberikan pengetahuan gitu ya, atau kemudian pelatihan terhadap penggunaan Sirekap tersebut. Bahkan juga pernah disampaikan bahwa ada beberapa KPPS yang menggunakan banyak foto. Kalau kami dulu di Pilkada, kami memberikan tanggung jawab kepada KPPS berapa yang menggunakan handphone untuk difoto, tidak semuanya untuk kemudian memfoto hasil dari C Plano tersebut. Sehingga ada penanggung jawabnya di setiap petugas KPPS. Jadi legit ya kalau misalkan ini yang harus bertanggung jawab begitu ya, Pak Ilham ya? Betul. Oke, baik. Mbak Titi, ini gimana ya? Saya pemilu 2024 ini kalau sesuai dengan judul karut-marut penghitungan suara pemilu 2024. Anda memang mengkritik betul soal ini. Dan sebenarnya dari mana sebenarnya salahnya? Dan bisa nggak dibenerin? Ya, ini kontribusi banyak hal ya. Dari mulai tidak direvisinya undang-undang pemilu, problem dalam rekrutmen penyelenggara pemilu, termasuk juga saya kira tata kelola internal atau kepemimpinan di KPU sendiri. Karena kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Ilham agak ironis juga. Kan mestinya ada transfer of knowledge ya di antara KPU yang sebelumnya dengan KPU yang baru. Karena keberlanjutan itu juga termasuk soal bagaimana perkembangan dan juga program-program yang sudah berjalan. Jangan sampai itu mengkonfirmasi beda komisioner, beda kebijakan. Padahal kan ini kelembagaan begitu. Nah, yang terjadi adalah ternyata tidak ada komunikasi, tidak saling dilibatkan. Di sini terlihat sekali ya, egonya itu ternyata dominan begitu. Nah, yang berikut saya kira terkait dengan Sirekap. Ini selain persoalan teknologi seperti kita banyak bahas, yang mestinya kalau disiapkan dengan baik
Jadi direncanakan dengan matang, diuji cobakan, diaudit secara akuntabel, lalu kemudian terbuka prosesnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan dalam mengatasi persoalan pemilu kita. Apa itu? Yaitu persoalan rekapitulasi manual yang selama ini memang menjadi sumber dari kecurangan. Nah, oleh karena itu dengan misalnya teknologi kita bisa memotong mata rantai itu, dan di pemilu yang akan datang kita bisa punya rekap elektronik yang menggantikan rekap manual. Jadi sebenarnya ini bisa jadi breakthrough membangun kepercayaan publik terhadap penataan pemilu ke depan. Tapi kan sayangnya problem teknologi saja tidak bisa dijelaskan dengan baik. Nah, yang kedua menurut saya problem besar dari Sirekap ini adalah pada sosialisasi dan komunikasi publik ya. Jadi sosialisasinya tidak mampu menjangkau dengan baik para pengguna, bukan hanya masyarakat awam, tetapi yang paling terpapar dari Sirekap itu adalah peserta. Peserta itu ada pasangan calon, ada caleg. Caleg itu tidak semua seideal yang kita bayangkan. Kenapa harus resah kalau rekapnya berbeda di Sirekap? Kan saksi partai ada. Nah, tidak seperti itu di lapangan. Realitasnya tidak semua partai punya saksi, tidak semua saksi termasuk tidak semua caleg, termasuk caleg perempuan itu bisa mengakses C-hasil atau salinan C-hasil. Karena misalnya ada problem juga di internal partai. Jadi kalau kita bayangkan segala sesuatu dengan pendekatan aturannya sudah begitu, tidak bisa begitu karena aturan juga membutuhkan pelaksanaan yang menopang untuk itu. Nah, caleg-caleg itu yang mengandalkan Sirekap, termasuk saya. Iya benar ada C-hasil begitu, tapi kan menghitung satu kecamatan saja sudah berapa ratus TPS, satu kabupaten kota saja sudah berapa ribu TPS. Jadi Sirekap ini sangat membantu dan definisinya kan adalah alat publikasi, sarana publikasi penghitungan dan rekapitulasi suara. Yang mengeluarkan siapa? KPU, otoritas berwenang, yang ditopang oleh anggaran, personel, dan kewenangan. Oleh karena itu ketika dia tidak akurat, wajar kalau kemudian publik gelisah, mempertanyakan dan mengkritik begitu. Nah, jadi sosialisasi dan komunikasi publiknya juga bermasalah. Dan yang terakhir saya kira soal respon. Responnya relatif lama begitu ya, dibiarkan timbul spekulasi, kontroversi, bergulir. Tapi kemudian malah yang muncul itu potongan setengah-setengah, penghentian Sirekap. Padahal dia sarana publikasi dan juga disebutkan memang alat bantu rekapitulasi. Betul dia menjadi alat bantu. Di kecamatan yang ditampilkan itu adalah data dari Sirekap. Dan di peraturan KPU nomor 5 2024 kalau ada perbedaan maka di pasal 15-16 itu yang digunakan adalah C-hasil manual. Jadi yang dibutuhkan itu adalah sosialisasi komunikasi publik yang baik, bukan dengan kemudian tiba-tiba mengambil kebijakan, kebijakannya juga kurang transparan dan akuntabel, penghentian, akhirnya muncul lagi spekulasi baru. Jadi saya kira memang agak jelimet ya problem kita gitu, ada problem teknologinya sendiri, ada problem sosialisasi, problem kapasitas KPU-nya, termasuk juga problem komunikasi dan responsivitas KPU. Jadi ya memang mau tidak mau harus dipaksa berbenah begitu, dan saya kira tadi ya laporan-laporan terhadap Bawaslu itu juga dirasakan oleh teman-teman. Misalnya penolakan laporan itu cuman dengan bahasa tidak memenuhi syarat formil, tidak memenuhi syarat material. Tapi tidak dijelaskan. Yang mananya materialnya gitu. Karena kita ketika menjadi pelapor, itu kita menjelaskan yang dilanggar pasal berapa, kronologisnya, unsurnya, saksinya. Jadi kalau tidak memenuhi material berarti kan itu dianggap bukan pelanggaran. Kenapa tidak dianggap pelanggaran tuh kenapa? Begitu, sementara proses pembuktian belum berlangsung, saksi-saksi belum misalnya didengar. Nah ini yang menurut saya dua-dua pihak ini memang harus berbenah begitu. Jadi Anda melihat Bawaslu dan juga KPU ini memang sudah saatnya berbenah. Terlambat nggak sih? Ini kan pemilu 2024, ya kita lagi tahapan proses. Kalau bilang terlambat sudah pasti terlambat, tapi kan ini kan problem dari hulunya dia, dari regulasinya, undang-undang pemilu, rekrutmennya juga sudah kontroversial. Kita sama-sama tahu. Kemarin juga KPU dihukum karena problem rekrutmen, orang sudah terpilih tiba-tiba diganti, dan ini bukan yang pertama di Nia Selatan. Di daerah lain juga saya tahu ada begitu, tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi. Jadi ketika itu terjadi, tapi kita kan harus memikirkan juga pemilu ini harus jalan. Di sisi yang lain
pilkada sudah di depan mata gitu. Jadi kalau kita tidak memperbaiki ini, apakah kita akan terus repetisi sampai pilkada yang juga akan berjalan. Jadi ya memang mau tidak mau saya kira hak angket juga menjadi relevan dalam situasi ini. Bukan karena kita ingin mendelegitimasi, tapi justru menjadi pembelajaran untuk pembenahan elektoral kita. Dan jangan tabu juga, sebelumnya sudah pernah di 2009. Dan itu bertujuan untuk memperbaiki tahapan dan juga memperbaiki rekrutmen. 2009 itu rekomendasi hak angket adalah pemberhentian anggota KPU dalam tempo yang secepatnya. Dan itu diikuti oleh perubahan undang-undang pemilu yang memperbaiki mekanisme rekrutmen dan juga kemudian diikuti dengan perbaikan pemutakhiran data pemilih. Jadi jangan bayangkan terlalu pragmatis partisan begitu ya, tapi kepentingan penataan pemilu itu juga menjadi relevan dilakukan melalui hak angket. Karena kepentingan semua partai dan semua pasangan calon saya kira. Oke, jadi kalau Anda melihat hak angket ini bisa jadi relevan begitu, bisa juga jadi bahan evaluasi Betul. untuk KPU dan juga Bawaslu di pemilu 2024 ini yang kemudian bisa dikatakan, loh kok jadi begini ya, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian respon dari Pak Ilham selaku yang pernah menjadi komisioner KPU di 2017 hingga 2022, apakah kemudian juga perlu ada pembenahan yang begitu komprehensif agar pemilu 2024 dan pemilu selanjutnya ini tidak terjadi lagi? Jangan dijawab dulu Pak Ilham, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih meneruskan dialog kita di pagi hari ini terkait dengan bagaimana karut-marut penghitungan suara pemilu 2024 tadi. Kalau kata Mbak Titi, ya bisa jadi relevan lah kalau misalkan hak angket juga bisa jadi bahan evaluasi bagi KPU dan juga Bawaslu begitu. Anda sependapat Pak Ilham? Ya saya kira hak angket atau apapun namanya memang perlu ada evaluasi bersama, evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan pemilu kita. Apakah
memang ada masalah dengan sistem, apakah masalah dengan rekrutmen dan lain halnya ya, dan banyak lain ya terkait dengan itu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan pemilu berikutnya dengan baik. Pilkada sudah di depan mata ini. Pilkada serentak pertama kali dan akan dilaksanakan dengan oleh KPU yang sama. Nah, ini bagaimana kita memperbaiki, misalnya akan menggunakan Sirekap lagi. Bagaimana Sirekap yang digunakan benar-benar nanti bisa menghasilkan data yang akurat dan tidak menimbulkan sangka dan curiga dari peserta pemilu maupun dari masyarakat. Jadi sebetulnya panjang sekali yang harus kemudian kita persiapkan. Dan harusnya kalau dalam undang-undang pilkada itu setahun sebelum pelaksanaan pilkada, itu bulan November tahun 2024, itu sudah harus ada persiapan. Saya tidak melihat launching pilkada yang dilaksanakan oleh KPU. Menggaungkan tentang bagaimana pilkada ini juga harus disiapkan oleh KPU. Masyarakat juga harus tahu bagaimana pelaksanaan pilkada ini, bagaimana cara memilihnya, apakah menggunakan Sirekap lagi dan sebagainya. Nah, ini apakah sudah ada atau belum, saya tidak tahu, saya tidak melihat itu. Ya, terkait dengan persiapan pilkada ke depan. Nah, oleh karenanya saya kira saya setuju saja bagaimana bentuk evaluasinya, apakah hak angket atau apapun namanya, yang kemudian bisa membuat pemilu ke depan jauh lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Oke, kalau tadi kan disebut ya ketika Sirekap itu bermasalah begitu, ada penghentian sementara di tingkat kecamatan. Memang seperti itu prosedurnya, Pak Ilham, kalau dari pengalaman Anda begitu? Saya sudah sampaikan tadi, jadi kalau kami dulu menggunakan situng ya, menggunakan situng, sistem informasi penghitungan suara yang kemudian itu justru situngnya yang kemudian diperbaiki oleh rekap manual. Oke. Manual didapat informasinya, dapat hasilnya, ya hasil tersebut yang kemudian memperbaiki situng yang kemudian nanti didapatkan dari rekapitulasi kecamatan, formulir D kalau saya tidak salah ketika itu formulir D, nanti disampaikan juga di-upload di situng tersebut sehingga ketahuan mana yang salah, mana yang sudah diperbaiki gitu, Pak. Oke, jadi Anda bisa mengatakan ya tidak tepat begitu ya ketika penghitungan di kecamatan itu justru dihentikan sementara begitu, Pak Ilham? Menimbulkan fitnah dan sangka termasuk apa Zaid itu pasti marah besar itu karena memang pertama secara hukum ya itu tidak keluar surat edarannya dari KPU, bukan tangannya oleh ketua KPU. Coba Anda lihat ya, mungkin base dari perintah di WA ya. By WhatsApp? By WhatsApp. Dan bahkan itu eselon 2 atau eselon 3, saya tidak tahu. Ini soal manajemen pemilu ya, soal bagaimana kemudian kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan firm. Karena kalau tidak, nanti secara hukum akan digugat. Titi Anggraini lebih paham soal ini dibandingkan saya. Ya, administrasinya, materialnya, dan sebagainya itu penting untuk kemudian disiapkan dari awal. Nah, kedua adalah penghentian itu tidak bisa dilakukan dengan kemudian tiba-tiba dengan alasan memperbaiki Sirekap. Sirekap ini alat bantu, harusnya alat bantu yang kemudian menyesuaikan dengan rekapitulasi manual seperti yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menyampaikan bahwa hasil resmi adalah rekapitulasi manual. Seperti itu. Mbak Said? Siap. Jadi betul, kita sangat menyayangkan. Jadi gini, ada nggak sih dasar hukum menghentikan hitung manual sementara, ya kan? Karena alasan Sirekap itu lagi diperbaiki, itu nggak ada. Itu nggak ada. Artinya apa? Ya boleh jadi ini langkah yang tidak resmi ya dalam permintaan KPU kepada, saya nggak bisa bilang KPU kalau ternyata kan memang bukan ketua KPU yang tanda tanganin, bukan sign surat itu langsung ke bawah. Apakah ini perbuatan melawan hukum ya? Patut diduga ini adalah perbuatan melawan hukum dengan perintah menghentikan itu. Karena di sisi lain gini Pak, kalau memang itu adalah perbuatan yang sudah disesuaikan dengan PKPU terkait rekapitung, ya kan, itu kita bisa nerima secara nalar apabila Sirekap dihentikan sementara karena penghitungan manual dihentikan sementara karena si rekap lagi diperbaiki dan itu diatur dalam aturan seumpama. Dan ini kan dalam aturan nggak ada karena memang hanya ada surat edaran itu pun bukan komisioner yang tangani, dan dalam catatan kita ternyata surat edaran itu pun tidak diberitahukan ke Komisi 2 DPR selaku legislatif yang menangani masalah pemilu. Ini kan problem lagi jadinya. Jadi
ada beberapa problem mengenai penghitungan dan karut marut ini memang harus segera ditindak, jangan nunggu nanti gitu. Apakah mekanisme politik yang akan ditempuh ataukah mekanisme hukum? Mekanisme hukum kami dari tim hukum sudah menempuh upaya hukum dengan melaporkan ini ke Bawaslu. Tapi faktanya Bawaslu seperti itu, gitu kan. Ini yang kami pun akan melakukan upaya hukum selanjutnya. Dan juga yang kita sayangkan, kita dapat informasi juga dari tim deputi saksi kita, faktanya di lapangan itu beberapa TPS ada kejadian juga, itu bahwasannya kita terinfo itu, si rekap ini yang dijadiin patokan untuk menghitung di manualnya. Nah ini kan juga semakin nggak benar gitu kan. Nah problem-problem ini harusnya KPU ini bisa lebih responsif ya dalam mengambil keputusan, dalam menyikapi problem-problem ini. Karena kalau tidak ya kita akan semakin karut-marut dalam menghitung keabsahan suara yang sudah direkap di tingkatan kabupaten, kota, ataupun nanti di provinsi, ataupun sampai ke nasional. Ini bukan hal yang sepele gitu loh dalam proses pemilu ini. Ini harus segera disikapi dan saya rasa KPU harus segera berbenah, jangan nunggu nanti gitu loh. Dan di sisi lain kita mengingatkan secara tegas kepada Bawaslu, Bawaslu ini perannya ini punya pengawas pemilu loh. Kondisi-kondisi ini kenapa dibiarkan? Ketika kita melapor dengan mekanisme yang sudah kita pandang benar sesuai ketentuan, hanya membalas atau menolak dengan alasan tidak cukup syarat material dan syarat formil. Itu pun kita tidak diinfokan apa yang menjadi kekurangan itu. Nah, ini juga akan jangan sampai problem ini terus berlanjut gitu. Nah, ini kan akan menjadi permasalahan yang signifikan ke depannya. Mbak Titi, kalau Anda melihatnya sebenarnya ini yang punya kelemahan si rekapnya. Kalau saya melihat ini sebenarnya niatnya baik supaya publikasi, transparansi begitu kepada publik, kepada masyarakat. Apalagi kalau kita lihat anggarannya tidak main-main begitu Mbak Titi. Jadi sebenarnya Anda melihat kelemahannya itu di si rekapnya atau memang di manajemennya orangnya nih gitu loh? Ya, teknologi itu sesuatu yang mestinya memudahkan dan kemudian membuat kualitas tahapan pemilu kita menjadi lebih baik begitu ya. Bahkan di pilkada pun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan pemungutan suara elektronik. Tapi Mahkamah Konstitusi beri penekanan, satu, penggunaan teknologi harus menempatkan pemenuhan asas pemilu luber jurdil. Itu jangan dilanggar. Yang kedua, teknologi itu harus dipilih berdasarkan betul-betul prasyarat memastikan teknologi yang reliable, yang bisa diandalkan begitu. Dilakukan uji coba berulang, audit oleh institusi yang punya otoritas, dan kemudian penyelenggaranya, petugasnya disiapkan dengan baik. Dan yang terakhir, pemilih atau masyarakatnya juga tersosialisasi dengan baik. Nah, evaluasi itu bisa kita lakukan terhadap Sirekap. Nah, Sirekap ini kan sebenarnya bukan hanya saat ini inisiatifnya. Di era Pak Hadar Nafis Gumai dan kawan-kawan pada waktu itu sudah dimulai menghadirkan situng. Situng itu adalah membuka yang gelap menjadi terang. Karena kenapa? Rekap manual berjenjang itu selama ini tidak bisa diakses luas oleh masyarakat. Yang hadir hanya saksi-saksi partai. Lalu kemudian hasil TPS itu diunggah dan semua bisa melihat. Itu adalah hasil TPS asli terbesar di dunia yang dikompilasi di dalam satu server dan itu dibuka oleh publik. Hanya Indonesia yang punya. Jadi hanya Indonesia yang punya, yang melihat, memperlihatkan hasil otentik dari TPS yang betul-betul memperlihatkan gambaran secara utuh. Secara transparansi sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi transparansi dan niat baik saja tidak cukup. Karena transparansi dia akan diikuti oleh kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas. Karena kan masyarakat tahu nih, karena masyarakat tahu dia jadi ambil peran berpartisipasi. Oleh karena itu dia menghendaki yang transparan itu akuntabel, benar. Angka yang dibuka itu kan jadi ketahuan, oh ada angka yang salah, ada angka yang tidak salah. Nah harusnya ketika ditemukan ada permasalahan, yang dibutuhkan untuk mewujudkan akuntabilitas itu apa? Responsif kan? Responsif merespon adanya temuan kesalahan, adanya temuan ketidakakuratan, dan kemudian komunikasi publik yang baik. Nah ini yang saya kira masalahnya selain tadi di soal teknologi juga akuntabilitas keterbukaan soal
auditnya oleh siapa, berapa kali diaudit, lalu uji coba berulangnya berapa kali, itu tidak sampai ke publik. Akhirnya publik berpikir dengan logika spekulatifnya sendiri gitu, dan itu tidak salah. Karena kenapa? Karena yang mengeluarkan Sirekap ini otoritas resmi. Taunya masyarakat ada instrumen KPU itu apalagi dia sarana publikasi harusnya akurat dan valid gitu. Jadi saya kira memang ini kelindan dari ada persoalan teknologi, persoalan manajemen, persoalan kapasitas dan sumber daya personal KPU, dan juga persoalan kepemimpinan ya saya kira. Ego sektoral, dan itu sulit dibantah saya kira. Oke, kalau kita melihat ini pilpres, pileg begitu ya, pemilu begini nih, masih begini ya begitu. Nah, yang udah di depan mata kan pilkada nih Mbak Titi. Ya itu makanya ya, saya kira kita harus berterima kasih kepada pemohon perkara 12/2024 yang diputus MK kemarin, karena 2 orang mahasiswa ini yang bukan pesanan siapa-siapa ya, itu kemudian walaupun permohonannya ditolak, MK mengatakan pilkada tetap harus November 2024 karena ada narasi yang di dalam revisi usulan DPR ingin memajukan ke September. Sayangnya KPU Bawaslu-nya bilang kami siap karena itu bisnis as usual-nya kami gitulah. Nah sekarang pemilu saja begini, apalagi kalau pilkada dimajukan ke September. Pilkada di November itu MK menekankan agar kita konsisten dan tidak mengganggu desain konstitusional yang sudah kita rancang, dan juga menghindari tumpukan atau irisan tahapan. Nah setuju dengan Pak Ilham tadi ya, kalau KPU tidak berbenah dan Bawaslu tidak berbenah, harusnya ada efek jera yang lebih kuat terhadap mereka. Karena kenapa? Yang dipertaruhkan ini urusan publik. Contoh, mengirim lebih awal surat suara ke Taipei, akhirnya dinyatakan surat suara rusak. Berapa kerugian uang negara yang harus dirasakan? Betul. Yang kedua, simulasi ada 3 pasangan calon, surat suaranya hanya 2 pasangan calon. Akhirnya simulasi ulang. Berapa kerugian keuangan negara yang harus dirasakan? Yang di Malaysia? Yang di Malaysia. 7 PPLN menjadi tersangka karena karut-marut di dalam pemutahiran data pemilih. Dan saya mendengar informasi katanya ada ghost Pantarlih. Pantarlihnya tidak pernah datang ke Malaysia tapi operator dari Jakarta. Informasi yang saya dengar ya. Nah hal-hal seperti itu kan merusak kepercayaan publik, tapi yang lebih menyedihkan itu merugikan keuangan negara loh akibat ketidakcakapan, dan kemudian dalihnya kok sederhana sekali, human error. Human error tidak akan terjadi kalau kepemimpinannya baik, tata kelolanya profesional dan cakap begitu. Jadi saya kira kita jangan menutup diri, ini persoalan bangsa. Jangan karena kita punya kepentingan partisan misalnya, hanya karena ingin menjaga suara kita supaya tidak terganggu, kita menutup mata dan mengatakan oh pemilu kita bagus, baik, kualitasnya luar biasa, padahal realitas permasalahan ada di depan mata. Jadi bagi saya sih tempatkan masa depan demokrasi dan kualitas demokrasi kita daripada kepentingan pragmatis gitu. Akui saja bahwa memang ada banyak persoalan di pemilu 2024. Dan tadi Anda melihat, tadi Anda menyebut efek jerahnya mungkin salah satunya adalah yang paling relevan hak angket begitu? Iya salah satunya, dan termasuk juga DKPP. Gunakanlah nalar publik, jangan nalar pragmatis, mengatakan bahwa ini tidak ada kumulatif sehingga sanksi itu ya hanya bisa sesuai dengan tipologi yang ada di undang-undang. Kenapa sanksinya tuh nggak pernah naik kelas gitu? Artinya kalau pelanggaran itu berulang tidak ada efek jera, tidak ada kemudian peningkatan atau perbaikan etika kan? Etika yang menyangkut integritas dan profesionalitas. Dan kalau itu kemudian terus ditolerir dengan pendekatan permisif, masyarakat tuh kemana lagi mencari perbaikan. Jadi bagi saya sih, mau lapor kemana lagi? Betul. Dan selama ini kan selalu dibilang kan salurannya sudah ada, tinggal lapor. Ternyata institusi formalnya kurang bekerja dengan baik. Oleh karena itu bagi saya sih DKPP harus kemudian tidak menutup dari suara dan nalar publik. Yang kedua, angket itu jangan dianggap sebagai delegitimasi, tapi justru dia sebagai bagian dari perbaikan demokrasi dan pemilu kita secara jangka panjang, dan juga untuk pilkada supaya tidak direplikasi di pilkada kita gitu. Oke. Pak Ilham, kalau menurut Anda begitu ya, ini kan sepertinya apa ya? Seperti memperbaiki benang yang kusut begitu ya, mengurai benang yang kusut begitu, tapi harus cepat-cepat begitu. Apalagi pilkada udah di depan mata, bulan November tinggal berapa bulan lagi. Anda optimis?
Ya dengan kondisi seperti saat ini tentu optimisme jadi agak berkurang ya, bahwa kemudian soal-soal seperti yang disampaikan Bu Titi tadi terkait dengan berbagai masalah logistik dan berbagai masalah sirekap dan banyak lagi hal lainnya, apakah ini bisa diperbaiki sementara mereka juga disibukkan dengan rekapitulasi sampai 20 Maret. Nah, kemudian juga nanti mereka akan menghadapi jika ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, ini tentu saya sekali lagi saya belum mendengar gaung pilkada ini sendiri yang yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sementara kita bicara soal pemilu yang kemarin mungkin banyak sekali evaluasi, apalagi kemudian nanti pelaksanaan pilkadanya, tidak segera dievaluasi, tidak dicermati dengan baik pelaksanaannya, dan mismanajemennya seperti apa yang akan dievaluasi, ini akan berbahaya karena ini seluruh provinsi dan kabupaten kota, dan pertama kali dalam sejarah pilkada kita ini diserentakkan di pada bulan November 2024 yang akan datang. Nah, bagaimana KPU membuat penyelenggaraan pilkada ini jauh lebih baik dibandingkan pemilu 2024 misalnya. Alih-alih kita bicara soal pemilu 2029, karena yang akan dilaksanakan pilkada 2024 ini akan dilaksanakan oleh KPU yang sama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kemudian jangan lupa ini ada pilkada, boleh perbaiki atau kemudian menjalankan kewajiban mereka menjalankan pemilu 2024, tapi ada pilkada juga loh yang harus kemudian diselenggarakan oleh KPU yang sekarang. Oke, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Lapor kemana lagi nih? 20 Maret loh nanti hasil rekapitulasinya. Baik, kita masih tetap optimis karena saluran hukum itu sudah kita tempuh, termasuk ke DKPP ya. Jadi kita sampaikan secara tegas kepada DKPP, demi nasib bangsa ke depan, demi pemilu yang berintegritas dan terpilihnya pemimpin yang legitimate, perlu diambil tindakan-tindakan yang tegas atau keputusan-keputusan yang tegas. Seperti yang sudah disampaikan tadi, sekalipun tidak ada dalam norma kumulatif mengenai pelanggaran etik itu, tapi saya rasa DKPP itu juga tidak semata-mata memutuskan itu berdasarkan sebagai corong undang-undang lah ya, normatif saja memberikan putusan. Ini fakta pelanggaran etik yang dilakukan KPU ini sudah sangat jelas, artinya harus ada keputusan tegas. Kalau sarana politik mungkin ada yang namanya hak angket gitu kan, tapi kan sarana hukum dalam hukum acara pemilu ini ya kita harus diputuskan di DKPP. Masih ada waktu untuk melakukan perubahan dan tidak perlu menunggu nanti gitu loh. Jadi kita sangat berharap DKPP mampu mengambil tindakan yang tegas. Saya coba sedikit kembali lagi dari temuan kita aja, dari 432 TPS aja itu ada penggelembungan total 300.000 suara. Kita punya 820.000 TPS. Nah, ini bagaimana gitu kan? Nah, artinya kalau tidak ada tindakan tegas, tidak ada keputusan yang tegas yang diambil dalam memperbaiki kondisi hari ini ya, dalam konteks pemilu kita ini akan melahirkan pemimpin yang legitimasinya akan dipertanyakan oleh masyarakat ke depan. Proses ini proses yang seharusnya ditempuh dengan upaya hukum yang maksimal ya, dengan saluran-saluran hukum yang sudah ada. KPU kalau memang merasa tidak menjadi bagian dalam dugaan kecurangan yang disampaikan masyarakat, silakan diaudit secara terbuka dan responsif gitu. Silakan kita tunggu. Kami ini dari tim hukum Amin ini sudah bersurat ini, kita minta bukan cuma mengundang auditor independen, kita minta perwakilan auditor dari masing-masing untuk membuktikan ke publik bahwasanya memang Sirekap ataupun mekanisme penghitungan ini sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan hukum yang ada. Kan kita udah punya pedomannya dalam rekapitung itu. Saya rasa dari KPU juga harus ada tindakan yang responsif ya, apabila ingin memperbaiki kualitas pemilu khususnya di pemilu saat ini. Terakhir Mbak Titi, singkat saja, 20 Maret bisakah dengan karut-marutnya yang sudah terjadi ini kemudian akan soft landing gitu dengan... Ya, ini bergantung pada semua pihak ya, termasuk juga kontrol publik dan kontrol media, serta kita memastikan tadi institusi-institusi formal itu bekerja. Jadi DKPP ya mestinya realistis saja, ada kepentingan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan pemilu kita dan muruah penyelenggara pemilu kita.
bukan sekedar misalnya berdasarkan, mohon maaf ya, hanya karena ini klaim-klaim nih, oh surveinya sekian puluh % percaya pada penyelenggara, itu kan tampilan depannya. Tapi ada esensi dasar soal kredibilitas dan integritas yang itu memang sudah tercederai. Jadi saya kira kita semua harus terus bersuara, tetapi di sisi yang lain penyelenggara juga harus membuka diri begitu. Karena ini yang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi kita. Kita akan tunggu bagaimana respon dari KPU Republik Indonesia karena oke lah proses tahapan pemilu 2024 ini masih terus berjalan, yang kemudian menjadi ada di depan mata juga adalah penyelenggaraan pilkada. Jangan sampai kemudian ini terulang lagi di pilkada, tinggal beberapa bulan lagi. Terima kasih Mbak Titi dari Perludem, kemudian juga ada Bung Said Musafi dari Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin, dan juga Komisioner KPU 2017 hingga 2022 Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, kematian seorang santri di Kediri, Jawa Timur akibat penganiayaan senior membuka fakta baru. Ternyata, saudara, pondok pesantren tersebut ini tidak memiliki izin. Apa langkah Kementerian Agama terkait dengan masalah ini? Kami akan bahas bersama dengan Kementerian Agama pagi ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Bahagia menyambut bulan suci bersama Kompas TV, teman Ramadan. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Kunimax. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Apa nama nyebutnya? Ayam merangka dan sate kuncung khas desa kami, Desa Bonjeruk. Ini dia ayam rarang. Kalau untuk ayamnya empuk banget ya, karena dia dibakar gitu pakai kulit kemiri. Ini lazis. Food lover, ini dia ada bebalung, ada sate sasak spicy dengan menikmati sunset. Oh my god. Cerita Rasa, Sabtu 2 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak bawa korek nggak? Saya mau bakar ini. Bisa aja guys. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret pukul 10 pagi di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur digelar tertutup di Aula Mapores Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok pesantren dan 4 pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan.
Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Menurut polisi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari, sebelum dinyatakan meninggal esok harinya. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Upaya mengungkap kasus penganiayaan berujung tewasnya Bintang Bilkis Maulana, santri pondok pesantren di Kediri, masih bergulir. Dalam penyelidikan, juga membuka fakta baru seputar tewasnya korban di tangan 4 orang tersangka. Pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin. Ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam. Ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan Ponpes dimulai tahun 2014. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Kediri, keempat tersangka memiliki perannya sendiri. Ini diungkap polisi usai rekonstruksi digelar. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian, namun juga keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dani Azwar Anas. Selain menyampaikan duka cita, Bupati berjanji akan menjembatani komunikasi agar keluarga korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan, ya, karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah, ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Sejauh ini Polres Kediri Kota telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan Kompas TV. Seorang santri tewas setelah dianiaya teman pesantrennya di Kediri, Jawa Timur. Mirisnya kasus ini membuka fakta baru, ternyata pesantren itu belum memiliki izin. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa tindakan dari Kementerian Agama? Kita akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam. Selamat pagi, Pak Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Ya, sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Anam, saya konfirmasi ulang, benar berarti ya, Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Kediri ini belum berizin ya? Iya betul, belum berizin. Ya, nah sudah berapa lama Pondok Pesantren ini menjalankan proses pendidikan tanpa izin Pak Anam? Dan apakah yang terjadi selama ini tidak ada pengawasan atau lolos dari pengawasan dari Kementerian Agama atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, pesantren ini bukan hanya Al-Hanifiyah ya, artinya masih banyak pada pesantren-pesantren lain yang memang belum berizin. Mengapa? Karena mereka masih ikut pondok induk. Cuman Al-Hanifiyah ini kan memang juga masih keluarga kiai, artinya masih ada hubungan dengan kekerabatan kiai-kiai yang lain, yang kemudian membuka, tapi tidak ikut dengan induknya gitu loh, tidak ikut dengan induknya ini. Kalau yang lain ikut induknya, sehingga pelaporan dan sebagainya data santri itu ikut di pondok induknya, seperti itu. Ya artinya selama ini Pak Anam, Kementerian Agama biasanya memberikan izin kepada pondok pesantren untuk pendirian pondok pesantren itu seperti apa? Syaratnya apa saja yang diajukan? Apakah mereka menjalankan aktivitas pendidikannya dulu, baru izinnya berjalan atau seperti apa?
Ya, jadi gini, ada beberapa persyaratan memang. Salah satunya jumlah santri. Oke. Nah, kalau jumlah santri ini kan 15 santri, 15 santri. Artinya bahwa kalau kemudian mereka tidak membuka lebih dulu kan nggak mungkin kemudian ada santri di situ. Oke. Ini. Yang kedua ada kiai. Yang ketiga ada asrama. Yang keempat ada tempat belajar dan ibadah, masjid atau musola. Yang kelima adalah kitab kuning. Oke. Nah, Al-Hanifiyah ini sudah memenuhi semua unsur itu, Pak? Sebenarnya sudah memenuhi semua unsur itu, sudah memenuhi. Jadi yang dibilang belum izin itu karena memang masih menunggu saja dari proses perizinan dari Kementerian Agama? Tidak, mereka akan mengajukan, dan itu kita akan proses seperti itu. Oke. Jadi izin operasional itu diajukan oleh lembaga yang bersangkutan seperti itu. Oke. Ya, Pak Anam, sekarang kita ke kasus kekerasannya yang terjadi di pesantren begitu. Kalau Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap pola didik di pesantren selama ini, itu seperti apa? Terutama untuk mengawasi, untuk menghindari terjadinya perundungan, terlebih kekerasan yang mengakibatkan kematian. Ya, terima kasih. Jadi Kementerian Agama itu sudah kami khususnya mulai tahun 2022 itu sudah mendeklarasikan pesantren ramah anak. Kemudian bekerja sama dengan RMI. Jadi yang mendeklarasikan itu kami dengan RMI saat itu. Kemudian juga sudah melaksanakan pelatihan yang bekerja sama DPRD Jawa Timur, bekerja sama dengan DP3A Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan untuk melatih Satgas anti kekerasan di pesantren. Ini, jadi ada beberapa titik, ada 7 wilker, insya Allah itu sudah dilakukan ke sana. Kemudian juga kita sudah bekerjasama ya, Indonesia bekerjasama dengan kami untuk mengangkat isu-isu di Jawa Timur, seperti isu kekerasan seksual itu di Trenggalek, isu bullying itu di Malang, kemudian isu pekerja anak itu di Lumajang. Nah ini juga kita berharap, bukan artinya bahwa kita berhenti sampai di situ, tidak. Bahkan tahun ini kami membuat program yang namanya Salim, Sapa Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. Ini kami gunakan setiap minggu untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan kekerasan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren seperti itu. Ya. Jadi upaya-upaya kami insya Allah sudah banyak, namun demikian ya ternyata masih ada saja kejadian-kejadian yang kemudian seperti itu gitu. Ya, pondok pesantren ini kan Pak Anam sama saja dengan boarding school begitu ya, di mana santri atau siswanya ini 24 jam berada di lembaga pendidikan, berada di pondok pesantren begitu. Siap. Kalau perundungan atau kekerasan sebenarnya bisa terjadi di mana saja jika pengawasannya longgar. Nah, sistem pengawasan di pondok yang Anda tahu di pondok pesantrennya ini selama ini terhadap santri-santrinya supaya tidak muncul kasus perundungan, terlebih yang menyebabkan kematian, kekerasan yang menyebabkan kematian. Yang Anda tahu seperti apa pengawasan di pondok pesantren itu? Ya, jadi di pesantren itu ada struktur sebenarnya. Jadi ada lurah, kemudian ada keamanan, ada bidang-bidang yang lain. Itu sudah ada. Namun efektivitas apa yang ada itulah yang kemudian saat ini harus kita pertanyakan. Artinya kehadiran struktur itu apakah memberikan arti untuk kemudian bisa meredam beberapa masalah di sana apa tidak. Ini yang terjadi. Karena kenyataannya dari 3 kasus yang ada, sepertinya kehadiran struktur ini tidak kemudian bisa memberi arti begitu. Ya, yang saya tahu juga seperti kalau di pondok pesantren itu seperti ada patroli begitu ya, bergiliran gitu untuk mencegah. Keefektifannya ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kami seperti itu. Kenapa kok kemudian sampai ke sana kesimpulan kami? Karena pada saat kejadian ini yang membawa santri ke rumah sakit saat tahu bahwa dia sakit itu juga para santri sendiri. Dan yang di tempat lain juga begitu. Nah, ini kan menandakan bahwa seberapa efektifkah struktur pengelolaan di pesantren tersebut yang kemudian ini yang harus kita perhatikan bersama. Pak Anam, Jawa Timur ini kan boleh dibilang rumahnya para santri begitu. Banyak sekali pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Makanya tidak heran juga kasus-kasus kekerasan banyak juga terjadi di pondok pesantren di Jawa Timur. Saya kasih contoh
pada tahun 2019 Agustus, Ponpes Mambaul Ulum di Mojokerto, lalu Ponpes Jambon Ponorogo pada Juni 2021, Darussalam Gontor Ponorogo Jatim 2022 pada Agustus, di Pandaan Pasuruan Jatim pada Desember 2022, di Kecamatan Geger Bangkalan Jatim pada Maret 2023. Ini semua terjadi kekerasan yang berujung kematian, dan di Jawa Timur itu, Pak. Ini sepertinya memang tidak bisa dianggap biasa saja hari-hari ini begitu. Nah, kalau dari Anda dari Kementerian Agama supaya ini tidak terjadi lagi, apa langkah konkretnya dan evaluasi yang diberikan seperti apa nantinya? Ya, terima kasih. Jadi kemarin juga kami sudah melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Agama Pusat, maka hasil dari masukan-masukan seluruh komponen, baik dari KPAI, dari DP3A, kemudian dari forum-forum yang lain itu akan ada review aturan terkait dengan pengelolaan pesantren seperti itu. Ya. Review aturan konkretnya bagaimana, Pak, kira-kira? Nah, ini yang kami bukan kewenangan kami. Oke. Ini di bawah, kalau aturan itu berarti di bawah kewenangan siapa, Pak, berarti? Kewenangan dari Dirjen Pendidikan Islam. Oh, langsung dari Dirjen Pendidikan Islam. Ya, ini langsung dari di take over oleh pusat. Oke. Nah, ini yang harus kita kawal bersama, kira-kira kalau review aturan yang pantas seperti apa di pesantren gitu. Nah, khusus untuk Al-Hanifiyah ini, Pak, ini kan ya almarhum santri sudah tewas. Pesantren juga ternyata tidak berizin. Tindakan Kementerian Agama dari Jawa Timur, di Kanwil Jawa Timur, akan ditutup ponpesnya atau seperti apa? Kalau penutupan tidak mungkin lah, karena memang belum ada aspek administrasi yang berhubungan dengan kami. Tapi nanti kita akan ada pendampingan, kemudian juga ada pembinaan terkait dengan itu. Karena insya Allah tidak hanya kami nanti yang akan hadir, tapi juga ada dari Dinas Kesehatan, dari DP3A, dari KPAI, semua akan ikut ke sana, saya kira itu. Oke, berarti kalau untuk menutup tidak mungkin karena memang proses aktivitas belajar mengajar juga sudah berlangsung gitu ya, sudah lama, dan izinnya juga tetap akan diproses, Pak, ya berarti? Ya, kita nanti akan lihat pada aspek kesungguhan dan bagaimana realisasi lapangan terkait dengan kelengkapan yang lain secara teknis, saya kira itu. Baik, semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi ya, Pak Anam ya. Ya, saya berharap seperti itu dan ini menjadi kejadian yang terakhir lah. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Anam dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, masih ada informasi lainnya setelah jeda dalam segmen lainnya di Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi. BMKG meminta warga waspada dengan puncak musim hujan yang kerap menimbulkan bencana alam. BMKG memprediksi puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia masih akan terjadi hingga awal Maret 2024. Kami segera kembali. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi, datang
Tuan Cungkat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Mengajar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim hujan di sebagian wilayah Indonesia masih akan terjadi hingga awal Maret 2024. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara diprediksi masih mengalami puncak musim hujan yang akan terjadi hingga awal Maret nanti. Selain itu, puncak musim hujan juga akan terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Khusus di DKI Jakarta sendiri, hujan deras disertai angin dan petir akan terjadi menjelang dini hari hingga pagi hari. Warga diminta waspada dengan puncak musim hujan ini yang kerap menimbulkan bencana. Indonesia secara umum potensinya memang masih cukup tinggi karena monsun Asia itu juga sudah aktif. Kemudian untuk di wilayah Jawa ada konvergensi, yaitu pertemuan angin dari Australia dan juga dari Asia, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan di wilayah-wilayah pertemuan angin tersebut, khususnya itu untuk di seluruh wilayah Jawa, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu juga untuk di wilayah Sumatera itu ada belokan angin juga yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan dan juga curah hujan. Kemudian perlu diwaspadai juga oleh masyarakat di wilayah Kalimantan karena memang juga di situ termasuk belokan angin, jadi potensi curah hujannya juga cukup masih tinggi. Luapan Sungai Batanghari yang tidak bisa menampung banjir kiriman dari Kabupaten Tebo dan Bungo mengakibatkan permukiman warga di kota Jambi terendam banjir. Warga terpaksa menggunakan jembatan darurat sebagai akses menuju lokasi lain. Selain berdampak pada permukiman warga, akses jalan warga juga terendam dan tidak bisa dilalui. Untuk akses menuju lokasi lain, warga bergantung pada jembatan darurat. Selama ini warga yang tidak memiliki perahu kesulitan melintasi genangan banjir. Saat ini banjir masih merendam 3 kecamatan di kota Jambi, yakni Kecamatan Telanai Pura, Kecamatan Danau Teluk, dan Kecamatan Pelayangan. Yang terparah, ketinggian air mencapai 2 meter. Sekitar hampir 2 bulanan. Itu kondisinya gimana, naik apa surut? Untuk sekarang masih bertahan, tidak tahu naik apa surutnya itu. Berapa? Untuk aktivitas apa gimana bang? Ya gini-gini lah bang, pakai jerambak kayu, pakai perahu, lancar-lancar weh. Jadi pakai jerambak kayu bang ya, bisa lewat ya? Iya. Kalau nggak pakai jerambak kayu, nggak bisa lewat ya? Palingan ngarung. Kondisi terkini dari bencana banjir di 3 kecamatan di kota Jambi akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jumadi yang saat ini berada di lokasi banjir. Jumadi, jadi benar banjir sudah lebih dari 2 bulan di sana. Tidak ada penanganan serius dari pemerintah setempat? Ya, Radi dan saudara, tepat saya sampaikan kondisi banjir yang melanda 3 kecamatan di kota Jambi sudah berjalan 3 bulan, namun upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah kota belum ada. Namun pemerintah kota Jambi selama ini hanya memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak banjir. Namun bantuan ini tidak merata dibagikan kepada warga. Bahkan sebagian warga merasa yang merasa korban tidak mendapat bantuan yang seharusnya mereka dapat bantuan dari Pemkot. Di mana dengan banjir ini kondisi ekonomi warga juga terganggu lantaran banyaknya biaya tambahan seperti biaya jasa perahu ojek dan biaya penitipan motor. Dan dapat kami sampaikan juga di tempat saya berada ini kondisi ketinggian air mencapai 1 meter hingga 2 meter. Ya, luar biasa, 2 bulan lebih banjir tidak kunjung surut. Apa yang jadi penyebab dan bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah setempat? Ya, banjir yang merendam 3 kecamatan kota Jambi ini merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muarabungo, di mana wilayah kota Jambi ini yaitu wilayah tumpuan semua air dari Kabupaten Hulu yang terendam banjir dan mengarah ke kota Jambi. Namun pemerintah kota Jambi sampai sini belum melakukan upaya apakah akan ada bantuan dan upaya lain terhadap warga sini, di mana lokasi banjir yang berada di kota Jambi ini merupakan daerah atau berada di pinggir Sungai Batanghari.
Dan di lokasi ini juga setiap tahunnya juga rutin terendam banjir. Namun dengan tingginya banjir atau ketinggian air mencapai 2 meter ini, warga di sini belum ada yang mengungsi lantaran kondisi rumah warga di sini cukup tinggi sehingga aman untuk ditempatin. Namun akses jalan warga mau berangkat kerja dengan anak sekolah saja yang terganggu sampai saat ini, Radi. Ya, berarti kondisi warga saat ini masih berada di, sebagian besar ya, masih berada di rumah masing-masing karena memang kontur rumahnya cukup tinggi sehingga tidak terganggu aliran genangan banjir. Tapi akses jalan, aktivitas mereka ini pasti terganggu sekali begitu ya, Jumadi kira-kira. Baik, terima kasih laporan langsung Anda. Semoga ada solusi terbaik untuk membuat banjir di sana segera surut. Terima kasih Jumadi melaporkan langsung dari Jambi. Saudara, kesorotan lainnya dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui zakat pada Basnas Award 2024, Jateng mendapatkan penghargaan dengan kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Pada gelaran Basnas Award 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana meraih penghargaan kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada para kepala daerah yang telah berkontribusi besar terhadap pengelolaan zakat di daerahnya. Basnas yang kami kelola di Jawa Tengah ini ya memang kita pergunakan untuk yang pertama adalah mengintervensi gitu ya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat Jawa Tengah. Seperti apa kita gunakan untuk masyarakat lapisan bawah, untuk RTLH, rumah tidak layak huni. Penghargaan ini tentunya akan menjadi pemacu lah gitu, pemacu dan tentunya akan menambah motivasi ya semangat kami ya kerjasama kami untuk lebih meningkatkan peran gitu kan, peran daripada Basnas di khususnya di Jawa Tengah. Basnas Jawa Tengah memiliki peran penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Hal tersebut terlihat dari turunnya angka kemiskinan ekstrim dari 1,97% dari tahun 2022 menjadi 1,1% pada tahun 2023. Target kita 90 miliar, tercapai 92 miliar. Dan kita alhamdulillah tadi pentas kemudian Pak Gubernur sampaikan, kita ini memberikan pelatihan kerja yang sampai saat ini yang sudah kita latih ada 11.007 orang. Satu itulah kesejahteraan yang kita sampaikan sampai kita mikirkan kepada mereka yang berjasa seperti dalam pemilu kemarin sampai kelelahan dan meninggal dunia itu juga sampai situ. Jadi alhamdulillah kita sudah semakin bagus dan kemiskinan Jawa Tengah alhamdulillah sudah turun. Sebelumnya Jawa Tengah juga telah dianugerahi Basnas Awards yakni pada tahun 2019 hingga 2021 dan pada tahun 2023 dalam berbagai kategori, antara lain kategori pertumbuhan pengumpulan zakat, infak dan sedekah terbaik, dan koordinasi pengelolaan zakat terbaik. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atas peletakan batu pertama 3 bank plat merah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ketiganya dibangun di area pusat layanan perbankan di kawasan inti pusat pemerintahan. Informasinya akan hadir dalam Kompas Bisnis sesaat lagi. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja.
Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu rumah klien Anda, Pak Syahrul. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo saudara, selamat pagi. Saya Gleni Soktani yang menemani Anda di Kompas Bisnis. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai pelebaran defisit APBN 2025 di angka 2,4 hingga 2,8% terhadap PDB masih realistis. Penambahan defisit tahun depan disebabkan oleh beberapa hal, dimulai dari bantuan langsung tunai hingga subsidi pupuk. Untuk mitigasi fluktuasi harga sembako, pemerintah menambah BLT sebesar 11 triliun rupiah. Sementara untuk subsidi pupuk ditambahkan angka 14 triliun rupiah. Dalam sidang kabinet paripurna juga diputuskan tidak ada kenaikan listrik dan BBM hingga bulan Juni, baik subsidi maupun non-subsidi. Dengan keputusan ini, pemerintah butuh anggaran lebih untuk Pertamina dan PLN. Tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29 atau 2,3. Tetapi outlook-nya 2,8. Kenapa itu ada penambahan? Satu, tadi aja kita bicara penambahan subsidi pupuk 14 triliun. Kenapa subsidi pupuk ditambah? Karena kita butuh pupuk sesuai dengan jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8 sampai dengan 7 juta ton. Nah, dengan pupuk yang ada sekarang hanya 26 triliun, itu hanya 5,7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup. Dan itu tercermin daripada produksi padi, bukan hanya karena pupuk tetapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari sampai dengan Maret itu demand dan supply udah deltanya short 1 juta. Nah, kemudian yang kedua BLT tunai untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako. Kita ke sorotan lainnya, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking alias peletakan batu pertama 3 bank plat merah di ibu kota Nusantara. Ketiga bank tersebut adalah BNI, BRI, dan Mandiri. Selain Bank BUMN, groundbreaking juga dilakukan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ini merupakan groundbreaking tahap 5 yang dilakukan di IKN. Bank-bank ini dibangun di area pusat layanan perbankan di kawasan inti pusat pemerintahan. Presiden Joko Widodo bilang groundbreaking yang terus dilakukan ini jadi tanda investor banyak yang mengantre untuk masuk ke IKN. Menunjukkan bahwa minat investasi di ibu kota Nusantara ini terus, dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan. Saudara Indosat Uridu, Hutchison berkolaborasi dengan Vidya untuk landscape teknologi artificial intelligence atau AI. Sinergi ini mendorong Indonesia ke barisan depan revolusi skala global.
Ini juga sekaligus sebagai tahapan baru era inovasi dan digitalisasi. Kolaborasi ditetapkan melalui nota kesepahaman MOU tentang pembentukan lanskap teknologi Indonesia, menjadikan Vidya Cloud provider partner pertama di Indonesia. Indosat melalui anak usahanya, Lintas Starta. Nantinya layanan AI Cloud milik Indosat dan Lintas Starta didukung oleh Vidya akan mengembangkan pusat data generasi baru yang berkelanjutan, hyper-connected, dan dilengkapi kecerdasan buatan. Beragam institusi baik pemerintah, swasta maupun startup bisa mengakses platform AI Cloud yang lebih maju, termasuk infrastruktur piranti dan juga perangkat lunak. But now we want to move from being telco to techco. We want to be a Indosat AI native techco. So this has to be supported by concrete action. So this partnership is a concrete step on helping us become a AI native techco. So what you will see in coming quarter, it will also help us create new revenue opportunity and stream. Perlambatan ekonomi di Eropa berdampak pada turunnya angka ekspor industri kerajinan dan mebel hingga 28%. Kerajinan dan mebel Indonesia juga dianggap lebih mahal dibanding produk Vietnam, Malaysia, dan Tiongkok. Selengkapnya hadir usai jeda. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi di Kompas TV. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id, dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Saudara, di tengah banyaknya gempuran barang-barang impor, industri kerajinan Indonesia terus berjuang untuk merebut pangsa pasar domestik dan juga ekspor. Terlebih saat ini kondisi permintaan global belum juga pulih akibat perang dan juga terganggunya rantai pasok distribusi. Kami akan tunjukkan kepada Anda data ekspor kerajinan. Ini dia, saudara, pada kuartal 3 tahun 2022 kita lihat ekspor kerajinan Indonesia tercatat mencapai 725,5 juta
dolar Amerika. Sayangnya saudara, angka ini turun di kuartal 3 tahun 2023 menjadi 603,9 juta dolar Amerika Serikat. Atau ini setara dengan 9 triliun rupiah. Meski turun, nilai ekspor kerajinan nasional ini mencapai pangsa pasar dunia sekitar 2,5%. Dari angka ini, porsi terbesarnya adalah ke negara Eropa yang mencapai 129 juta dolar. Negara tujuan tertingginya antara lain adalah Belgia, Belanda, dan Jerman. Dengan pangsa pasar terbesar di Eropa, sudah pasti semua industri yang mengekspor ke Eropa akan berkurang, termasuk ekspor industri kerajinan. Pasalnya, ekonomi Eropa saat ini sedang melambat, bahkan beberapa negara berpotensi resesi. Selain kerajinan, industri lain yang ikut berperan dalam menyumbang pendapatan negara adalah industri mebel, saudara. Bahkan, kedua industri ini jika digabung masih menyumbang nilai ekspor signifikan dengan nilai hampir 16 triliun rupiah. Tapi, kembali lagi nih, sayangnya industri mebel juga turun angka ekspornya. Berikut datanya untuk Anda, saudara. Secara nasional, nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ini melemah sekitar 28% selama kuartal 3 tahun 2023, yaitu adalah nilainya 2,5 miliar dolar. Di kuartal 3 tahun 2022 ini hanya sekitar 1,8 miliar dolar. Dan jika dipecah, penurunan terdalam ini terjadi pada industri mebel sebesar 30,63% dan industri kerajinan 20,59%. Bukan hanya karena negara tujuan ya, ada juga faktor kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Namun produk Indonesia ini juga dinilai harganya lebih mahal dibanding produk dari Malaysia, Vietnam, dan juga Tiongkok. Pemerintah menargetkan di tahun ini ekspor kerajinan dan mebel bisa mencapai 5 miliar dolar. Namun Asosiasi Kerajinan dan juga Mebel bilang target itu harus direvisi melihat kondisi ekspor yang sedang kesulitan. Meskipun asosiasi tetap optimistis masa depan industri ini masih cemerlang, terutama bahan-bahan utama yang belum digarap negara lain. Ini adalah 3 bahan utama yang paling banyak dijual dan diekspor, saudara. Ya. Ada kayu sebesar 57,31%, rotan 5,75%, metal 3,47%. Selain angka ekspor yang melambat, PR lain yang juga harus dibenahi adalah serbuan barang impor yang membanjiri pasar lokal. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan penerapan tingkat komponen dalam negeri yang ketat. Saat ini dari sisi bahan baku, TKDN mebel dan kerajinan mencapai 85%. Dan saudara, pameran kerajinan tangan terbesar terlengkap di Asia Tenggara, Inacraft kembali digelar di Jakarta Convention Center. Apa yang menarik dari Inacraft tahun ini? Kita akan langsung cuci mata ke JCC bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Selamat pagi, Gracia. Apa nih yang menarik dan yang membedakan Inacraft tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya baik Glenis dan juga saudara, saya sebetulnya penasaran banget untuk melihat apa yang menarik di dalam. Karena saat ini masih belum dibuka, jadi nanti saya akan melihat seperti apa suasana menarik di dalam ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah kalau kita berbicara sedikit soal latar belakang dari acara Inacraft 2024 ini merupakan pameran kerajinan tangan terlengkap dan juga terbesar se-Asia Tenggara yang diselenggarakan ke-24 kali, saudara. Nah, tema utama dari Inacraft tahun ini adalah From Smart Village to Global Market dengan subtema World Craftpreneurs Under One Roof. Dan agenda ini digagas oleh Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPHI. Ini bekerja sama dengan Mediatama Event. Nah, ada 3 tujuan mengapa keduanya ini bekerja sama. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk-produk kerajinan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pasar domestik. Serta yang terakhir adalah membuka peluang pasar internasional menjadi komoditi eksportir di mancanegara. Nah, Glenis dan juga saudara, Inacraft tahun 2024 ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan Inacraft tahun 2023. Nah, ada 5 poin di sini yang saya sampaikan. Di antaranya yang menjadi pembeda adalah dari jumlah pesertanya. Kalau Inacraft tahun 2023
2023 ini pesertanya ada 700, tapi tahun ini pesertanya bisa mencapai 1.500 peserta. Kemudian dari booth-nya sendiri, ini tahun 2023 pihak penyelenggara menyediakan 700 booth, sedangkan tahun ini ada 1.000 booth yang disediakan. Kemudian yang menarik juga di sini adalah ada promo khusus yang disediakan untuk perajin dari Palestina, yang ini ada booth khusus di dalam, saudara. Nah, dan selain itu juga, kalau di tahun 2023, Inacraft ini menyediakan ikon utama dari provinsi Indonesia yang ini ditonjolkan, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau tahun ini tidak ada yang ditonjolkan, semuanya sama. Nah, sebagai penggantinya, Glenis dan juga saudara, ini akan menampilkan alat musik tradisional. Ini juga merupakan bagian dari kerajinan tangan khas Indonesia, saudara. Nah, ada beragam rangkaian acara menarik di dalam di sini, saudara, yaitu adalah batik, kemudian Anda bisa melihat aksesoris, cenderamata, bahan anyaman, produk dekoratif dan juga perlengkapan travel. Dan menarik di sini tidak hanya menampilkan berbagai macam cenderamata, tetapi juga diselenggarakan diskusi-diskusi menarik, Glenis, yaitu adalah craft talks, kemudian craft workshop, kemudian ada traditional music performance, dan yang paling ditunggu di sini adalah Inacraft Awarding yang akan dimulai pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat pada hari ini, di mana ini akan ada seleksi produk-produk unggul di Inacraft Awarding nanti, dan ini juri-jurinya adalah berasal dari luar negeri. Ada 7 kategori dalam Inacraft Awarding yang akan diselenggarakan pada sore nanti. Di antaranya adalah keramik, tekstil, wood, metal, stone, dan juga natural fibers. Nah, untuk pesertanya tidak hanya peserta dari dalam negeri, Glenis dan juga saudara, tapi ada juga peserta dari luar negeri. Di antaranya ada dari Uzbekistan, kemudian ada dari Nepal, Thailand, Malaysia, Korea, Jepang, Polandia, Vietnam, dan juga Cina. Nah, dari dalam negeri sendiri, ini Pertamina ini punya komitmen untuk membantu UMKM dan juga konsisten untuk ikut dalam pameran dari tahun ke tahun. Bahkan dari Pertamina sendiri ini ada 29 mitra binaan. Di antaranya juga ini ada perajin dari disabilitas. Target Pertamina sendiri, Glenis dan juga saudara, ini adalah memperluas pasarnya. Target omset penjualan 3 miliar, yaitu naik 25% dari tahun 2023. Nah, target-target lainnya dari acara Inacraft tahun 2024 sendiri, ini adalah target 1.000 pengunjung dengan target transaksi retail 100 miliar rupiah. Kemudian ada pameran, kemudian ada pergerakan ekonomi, ada banyak pelaku usaha berinovasi untuk bertahan dan menghindari resesi. Nah, kalau yang disampaikan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, ini mengatakan bahwa peluang perajin kria produk Indonesia ini memiliki 1,25% pangsa pasar di industri kerajinan di dunia. Nah, untuk lebih lengkapnya, Glenis dan juga saudara, mari kita simak pernyataan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Cashless payment, social media oriented, dan digital insight program. Saya berharap dengan branding Inacraft yang kuat di kawasan ASEAN pada 2024, Indonesia dapat memimpin sebagai negara eksportir produk handicraft terdepan di kawasan ini. Dan tentu kita berharap bisa berhasil masuk ke dalam daftar 10 negara eksportir handicraft terbesar di dunia. Ada berbagai harapan yang muncul dari diselenggarakannya Inacraft tahun 2024, di mana ini harapannya adalah UKM Indonesia ini bisa go internasional dan juga bisa membawa Indonesia menjadi pemain utama eksportir produk handicraft di kawasan ASEAN. Nah, kalau saudara dan juga Glenis ini penasaran seperti apa suasana di dalam dan semenarik apa, ini Anda bisa datang ke sini dari jam 10 ini dibuka hingga tutup pukul 9 malam. Apalagi yang menarik nanti jam 6 sore ada Inacraft Awarding, di mana Anda bisa membeli tiketnya secara langsung atau on the spot ini dengan harga Rp25.000. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa simak informasinya di media
media sosial di @weareinacraft, saudara. Kembali ke Glenis. Wah, menarik sekali. Akhir pekan ada pameran, tentunya bisa jadi pertimbangan menghabiskan akhir pekan untuk melihat kerajinan dan juga mebel. Tentu menghabiskan uang juga ya, belanja mendukung produk Indonesia. Terima kasih Gracia Adur atas laporan Anda. Saudara, kita ke sorotan lain, tiket kereta api masa Lebaran dari Stasiun Madiun masih banyak tersedia. Hingga kini tiket kereta di masa Lebaran baru terjual 40%. Dari 25.160 tiket yang disediakan di Daop 7 Madiun, baru 10 ribuan tiket yang terjual. PT KAI memprediksi tiket baru akan banyak terjual untuk keberangkatan 5 hari setelah Lebaran, saat warga harus kembali ke tempat kerjanya masing-masing, terutama untuk tujuan stasiun Pasar Senen. Sementara sebelum Lebaran, Stasiun Madiun akan lebih fokus pada kedatangan. Peningkatan penjualan tiket baru akan terjadi saat menjelang Lebaran untuk perjalanan jarak dekat seperti Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Hari ini atau dengan penjualan H+2 atau H Lebaran kedua, tercatat memang masih banyak tiket untuk keberangkatan dari Daop 7 Madiun. Karena memang kita tahu bahwa pra-Lebaran sebagian besar kedatangan yang menjadi fokus untuk di wilayah Daop 7 Madiun. Artinya bahwa penjualan tiket dari Jakarta, Bandung itu sangat banyak menuju Madiun. Namun untuk keberangkatan sendiri masih terbilang cukup banyak tersisa karena tercatat masih di bawah 40% penjualan tiket yang ada di Daop 7 Madiun. Tetaplah bersama kami, saudara. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Lasminingrat, Dewi Sartika, Siti Jenang, Rahmah El Yunusiah adalah para perempuan pejuang dari wilayah dan era yang berbeda. Namun, satu misi mereka sama, menjadikan pendidikan dan ilmu pengetahuan sebagai senjata untuk lepas dari belenggu penjajahan. Kenali mereka lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara, Perempuan Lentera Zaman, Minggu 3 Maret pukul 9 pagi di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu, untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dalam kunjungan ke Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan sejumlah gedung. Tidak hanya itu, di Ibu Kota Nusantara, Presiden juga memberikan isyarat akan menyusul bermukim di IKN. 3, 2, 1. Presiden mengisyaratkan akan menyusul bermukim di IKN menunggu pembangunan bandara dan juga jalan tol. Hal ini disampaikan Presiden usai melakukan groundbreaking pembangunan Bank Rakyat Indonesia. Sebelumnya dikabarkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN Nusantara. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan Pak? Apa
Juli. Oh, Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan akan mempersiapkan 18 satuan TNI Angkatan Darat di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur secara bertahap. Pembentukan Komando Daerah Militer atau Kodam menyesuaikan kebutuhan di IKN. Saat ini TNI AD berfokus pada pengamanan IKN hingga 17 Agustus mendatang. Sementara ini melihatnya bagaimana mengamankan IKN sampai dengan pelaksanaan 17 Agustus dan kelanjutannya. Karena kalau nanti juga setelah 17 Agustus apakah semua orang sudah di sana, terfokus, apa fasilitas sudah cukup, itu disesuaikan dengan perbandingan jumlah kita nantinya. Sekarang ini sudah kita rencanakan, kemarin 18 satuan kita akan ke sana, ada Kodim sambil berjalan pembangunan Koramil dan lain sebagainya. Saudara, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk membangun gedung BRI International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara di atas lahan seluas 13.000 meter persegi. Presiden Joko Widodo bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso melakukan groundbreaking menandai dimulainya pembangunan. Sebagai lembaga microfinance terbesar di dunia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk membangun BRI International Microfinance Center di Ibu Kota Nusantara. Dimulainya pembangunan ditandai dengan penekanan tombol groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, didampingi Direktur Utama BRI Sunarso, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Dibangun di atas lahan seluas 13.000 meter persegi, BRI International Microfinance Center ini nantinya terdiri dari BRI Office Nusantara, BRI Microfinance Gallery, dan BRI Community Hub. Gedung dengan 8 lantai tersebut nantinya akan dilengkapi sejumlah infrastruktur seperti lobby, priority lounge, office area, multifunction hall, dan BRI Microfinance Hub yang berfungsi sebagai amphitheater. Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan pembangunan ini sebagai wujud dedikasi BRI mendukung sektor usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Sebagai gambaran bahwa kami punya BRI Microfinance Research Institute yang kita sebut BRIRIN, BRI Research itu sudah menghasilkan beberapa riset kajian tentang berbagai aspek yang terkait sama pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dan hasil riset itu sudah kita share, kita publikasi baik di dalam negeri maupun di internasional. Di internasional kita harus sampaikan beberapa tulisan di World Economic Forum, kemudian di Harvard Business Review, dan kemudian ada penerbitan-penerbitan lainnya. Ya. Dan itu adalah bagian daripada sharing pengalaman kita, bagian daripada sharing hasil yang kita riset. Dan kemudian riset juga menghasilkan yang kita sebut UMKM Index ya. Jadi sebenarnya kita sebutnya BRI Micro and SME Index. Itu mengukur 3 hal. Pertama adalah mengukur aktivitas bisnis di UMKM. Ya. Dan kemudian yang kedua mengukur kira-kira pelaku UMKM memandang 3 bulan ke depan itu seberapa optimis. Dan yang terakhir mengukur indeks itu juga mengukur tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam pengelolaan ekonomi. Dan kemudian kita selesaikan izin-izinnya dari otoritas IKN. Begitu izin dari otoritas IKN lengkap, kita bangun dan kita perkirakan paling lama butuh waktu 1,5 tahun. Dan setelah itu sudah bisa kita gunakan untuk kegiatan seperti yang saya ceritakan tadi. Investasi tadi saya pikir investasinya sekitar 200-an, ternyata 400 miliar. Sementara Presiden Joko Widodo mengungkapkan menghargai yang telah dilakukan BRI karena telah memberikan kreditnya kepada UMKM hingga 84% lebih. Jokowi juga memuji keuntungan BRI di tahun 2023 yang mencapai 60,4 triliun rupiah. Tapi untuk UMKM memang rumit, ngurus yang kecil-kecil dan memerlukan keringat dan pemikiran yang lebih. Tetapi juga untuk keuntungannya juga BRI paling besar.
Tadi saya bisik-bisik Pak Dirut, berapa keuntungan 2023? Boleh disampaikan Pak Dirut ya? 60 triliun, 60,4 triliun. Nggak ada bank yang bisa menyamai BRI keuntungannya. Bank dalam negeri maupun bank asing. Hingga akhir Desember 2023, kredit UMKM BRI tercatat sebesar 1.069 triliun, setara 84,4% dari total kredit BRI sebesar 1.266 triliun rupiah di tahun 2023. Melalui pembentukan holding ultramikro, BRI, Pegadaian, dan PNM telah menyalurkan kredit dengan total 44,2 juta nasabah UMKM yang terdiri atas 22 nasabah UMKM BRI, 15,1 juta nasabah PNM, dan 7,1 juta nasabah Pegadaian. Yanuar Riswandanu, Kompas TV, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Warga di Kulon Progo berebut membeli beras dan sejumlah bahan pokok dalam operasi pasar yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beras dan bahan pokok ini langsung habis dalam waktu 1 jam saja. Operasi pasar digelar di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Beras bulog dijual seharga Rp10.800 per kilogram. Sementara beras premium dari Gapoktan dijual seharga Rp14.000 per kilogram. Selain beras, pasar murah juga menjual telur, bawang merah, dan juga bawang putih hingga minyak goreng di bawah harga pasaran. 10 kebetulan kami kan ini pas ada pesanan, terus ini kebetulan naik di pasaran sekitar 15 setengah 16 Pak. Itu kalau di pasaran untuk dapat berasnya gampang apa susah? Yo naik sekarang itu agak susah Pak, masalahnya stoknya itu kebetulan kami pas pengen banyak kebetulan nggak ada. Harga beras di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih tinggi. 1 liter beras mencapai Rp23.000. Harga beras lokal di pasar tradisional Martapura di Kabupaten Banjar naik 2 hingga Rp6.000 per liternya. Salah satunya beras jenis Unus Jambung yang mencapai Rp23.000 per liternya. Pedagang beras khawatir harga akan terus naik memasuki bulan Ramadan. Pedagang berharap pemerintah segera mengatasi agar harga bisa kembali normal. Rp15.000 jadi Rp23.000. Iya. Soalnya modalnya naik. Itu sudah berapa lama tuh naiknya? Sudah lumayan. Semalam Semingguan tuh ada semalam modalnya tuh sampai Rp1.050.000 aku menukar 1 saknya. Biasanya sebelumnya? Sebelumnya paling 750, 770. Hari ini kan sudah 800 lebih modalnya. Ternyata tidak cuma beras, kenaikan harga telur juga terjadi di Kalimantan Selatan di Banjar. Beberapa pedagang menyebut saat ini harga telur dijual Rp32.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp27.000. Meski pasokan masih tercukupi, namun tingginya permintaan jelang Ramadan jadi salah satu faktor naiknya harga. 9 sampai 30, 31, 32. Jadi 32 hari ini sebelumnya? Saya 32 umum, kalau ecerannya lah. Jadi sudah berapa hari naiknya? 3 hari, 4 hari naik ini nih. Faktornya nih kemungkinan nih apa karena permintaan lawan menjelang puasa. Tidak hanya beras dan juga telur, saudara, ternyata harga cabai di pasar tradisional di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan juga mulai naik. Harga cabai tembus Rp70.000 per kilogram. Harga cabai keriting dan besar melonjak tajam dari harga yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, naik, saudara, menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Cabai rawit sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang putih juga mengalami kenaikan menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga karena minimnya pasokan dari petani. Per kilo. Itu semua cabai itu Bu ya? Kalau lembu cabai rawit 45, 1 kilo.
Sebelumnya berapa? Sebelumnya harga berapa, Bu? Sebelumnya yang lumba besar 30. Iya kurang. Mungkin karena musim hujan, Di. Musim hujan enggak jadi. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Jadi janganlah kemana-mana, tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Informasi terakhir di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Menampilkan berbagai desain mobil sporty dan unik, Geneva Motor Show kembali digelar. Mobil apa saja yang tampil dalam pameran? Berikut liputannya untuk Anda. Geneva International Motor Show kembali digelar dengan menghadirkan berbagai desain mobil sporty hingga unik bertenaga listrik. Salah satunya mobil kecil dengan desain menggemaskan milik Microlino dari perusahaan mobil listrik asal Swiss yang menjadi daya tarik pengunjung. Mobil yang dapat diisi oleh dua orang ini hanya memiliki kecepatan maksimal 45 km per jam dengan jarak tempuh lebih dari 170 km. Perusahaan mobil sport, Chimera, juga menampilkan Evo 38-nya dengan desain yang terinspirasi dari mobil balap tahun 1978 hingga 1992 atau rally retro. Dibekali 600 tenaga kuda dengan penggerak 4 roda, mobil sedan sport ini diperkirakan akan dijual setara dengan lebih dari 9 miliar rupiah. People that are quite bored about the normal sport car that actually are coming to be quite old flat and want to find something that is made driven by passion as we have. And effectively we are a small group of people that have the dream to create a new brand that we are coming to be and create products that are special and unique. Geneva International Motor Show dibuka untuk umum sejak 27 Februari hingga 3 Maret mendatang di Pusat Konvensi Palexpo, Geneva, Swiss. Gimana? Tertarik beli satu? Tapi kalau yang kuning tadi dibawanya di daerah Banten pelosok sana kayaknya nggak cocok deh. Nyangkut yang ada di Batu nanti. Kayaknya cocoknya ya di perkotaan. Dan harganya 9 miliar, rumah saya aja nggak seharga itu loh. Nanti kalau memang udah jadi miliarder, bolehlah dipertimbangkan. Oke, jadi koleksi ya? Jadi koleksi. Informasi dari Geneva Motor Show tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Selamat berakhir pekan. Saya Radhi Saputro. Dan saya Disi Larasati. Kita jumpa lagi besok hari Senin ya. Sampai jumpa.
Robo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Gramedia hingga 11 Maret 2024. Banjir merendam permukiman padat penduduk di Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis malam. Meski demikian, air berangsur surut. Setelah polisi melakukan gelar perkara status Gatan Saleh, pelaku percobaan pembunuhan di Jatinegara ditetapkan sebagai tersangka. Gatan kini menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Selebritas Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor terkait dugaan kasus penipuan dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Halo saudara, Kilas Kompas kembali hadir menjumpai Anda dan mengisi ruang informasi Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami juga hadirkan, beragam informasi menarik lainnya yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Andre Sinaga, inilah Kilas Kompas lengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, diduga akibat korsleting listrik, sebuah minimarket di Jalan Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Sejumlah karyawan serta pengunjung sempat panik hingga melarikan diri. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan kebakaran minimarket di Jalan Brigjen Katamso, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut saksi mata, suara ledakan tiba-tiba terdengar dari dalam gudang minimarket itu sebelum akhirnya keluar asap pekat. Belum diketahui persis penyebab kebakaran, tetapi diduga korsleting listrik menjadi penyebab insiden ini. Ada yang meledak. Ada meledak. Ya. Apa itu bang? Listrik atau gas? Kurang tahu saya. Kalau gas ada. Suara ledakannya besar bang? Besar banget. Pada saat itu lagi pada bekerja atau gimana bang? Saya lagi ngasirin. Ada berapa orang tadi bang yang kerja bang? Orang. Pengunjung juga lagi ramai bang tadi bang? 2-3 sampai 2-3 orang. 2-3 orang. Ada korban nggak bang tadi bang? Nggak ada. Saudara, bencana tanah bergerak mengakibatkan sebuah bangunan sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ambruk. Akibatnya aktivitas belajar mengajar siswa dialihkan ke sekolah lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detik-detik hancurnya SD Negeri Babakan. Video amatir warga memperlihatkan detik-detik saat bangunan sekolah dasar Babakan Talang di Desa Cibeduk, Rongga, Kabupaten Bandung Barat ambruk. Peristiwa terjadi akibat pergerakan tanah di desa itu. Ambruknya bangunan sekolah membuat aktivitas belajar mengajar siswa dialihkan ke MTS Al-Ikhlas Babakan Talang. Dampak penggerakan tanah ini juga mengakibatkan sejumlah bangunan rumah warga retak, sehingga 44 keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Detik-detik. Jangan sampai tertimpa lagi di sana, tinggal lagi di sana, ya sudah terjadi lagi yang sama. Itu tugas pemerintah harus hadir di sana untuk memastikan bagaimana tekniknya biar kami lah yang ngurusin itu. Saya masyarakat saya segera tertangani. Makanya saya perintahkan dinas sosial hari ini. Saudara, banjir masih merendam permukiman padat penduduk di Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis malam. Meski demikian, air mulai berangsur-angsur surut. Banjir masih menggenangi permukiman warga di kawasan Rawa Indah, RW 03, Kelurahan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, Kamis malam. Air setinggi 40 cm masih merendam permukiman warga. Sebelumnya ketinggian air mencapai 70 cm. Tetapi sejak sore tadi, banjir mulai berangsur surut.
Sebagian warga mengungsi ke tempat kerabat. Sekitar jam 5-an mulai surut sedikit-sedikit. Tahu ya, tingginya orang tadi nyampe ke sini nih, nyampe nih. Masuk ke dalam rumah ibu? Oh, dalam rumah saya mah kan di belakang, saya masuk. Nah ini ibu ngungsi di rumah saudara apa rumah anak itu? Rumah anak. Kalau di dalam masih tinggi ya? Oh, masih tinggi, masih sepaha. Sementara itu banjir di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur Kamis malam terpantau surut. Pasca hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak dini hari, RT 10 RW 05 Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur sempat tertutup banjir dengan ketinggian bervariasi mulai dari 80 cm hingga 1,5 meter. Dan malam ini aktivitas warga sudah kembali normal dan jalan di permukiman sudah bisa dilintasi kendaraan bermotor. Dari sorotan lainnya, terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Marapi, Bandara Internasional Minangkabau kembali tutup sementara mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk kali keempat, Bandara Internasional Minangkabau ditutup sementara. Penutupan sementara demi keselamatan karena abu vulkanik dapat membahayakan kinerja mesin pesawat. Akibat penutupan sementara ini, bandara 8 jadwal penerbangan pun terdampak dengan jumlah penumpang mencapai hampir 1.200 orang. Hari ini, Gunung Marapi terpantau 3 kali erupsi dan 42 kali hembusan. Dampak daripada bandara ini, kami mengeluarkan notam, yaitu notam pada jam 18.17 dengan Dintus. Nanti sedangkan waktunya kami belum bisa prediksi karena kondisi alam kami tidak ada 5 flight untuk kedatangan, di mana ada yang semuanya 2 divert ke Batam, 3 cancel atau postpone yang ada dari Cengkareng. Kemudian untuk departure itu ada 3 flight, 1 di cancel, 1 postpone, 2 di cancel, 1 postpone. Selanjutnya, Saudara, Rektor Nonaktif Universitas Pancasila berinisial ETH memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan pelecehan yang dilakukan ETH kepada 2 karyawan UP. Terlapor tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polda Metro Jaya juga mengagendakan pemeriksaan terlapor pada Selasa 5 Maret mendatang untuk pelaporan terduga korban kedua. Pemeriksaan nantinya akan dilakukan oleh tim penyidik Subdit Renakta, Dim Krimsus Polda Metro Jaya. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta di Treskrim Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret. Setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih, kuasa hukum terlapor menyebut pelaporan dugaan pelecehan adalah bentuk politisasi. Hal ini karena pelaporan dilakukan di tengah proses pemilihan rektor baru Universitas Pancasila. Terima kasih dulu. Anda menunggu. Kami sangat meyakini bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Ini adalah politisasi pada saat pemilihan rektor. Artinya kejadian itu tidak pernah ada atau ya pernah ada? Apa yang dituduhkan tadi sudah kami sampaikan bahwa penjelasan, keterangan dan segala macamnya bahwa itu hanya asumsi orang-orang pribadi seperti itu yang tidak ada bukti sama sekali.
Kesorotan lainnya, selebritas Vicky Prasetyo dilaporkan ke polisi oleh seorang kontraktor terkait dugaan kasus penipuan dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Kerugian dilaporkan dari kerjasama pembuatan arena olahraga dan konser bernama Gladiator Arena di kawasan bisnis Karawang Barat. Didampingi pengacaranya, kontraktor bernama Omri P. Manurung melaporkan Vicky Prasetyo ke Satreskrim Polres Karawang. Laporan dilayangkan lantaran Vicky Prasetyo tak memenuhi janji pembayaran kontrak atas proyek pembangunan lahan arena olahraga dan venue konser bernama Gladiator Arena Karawang. Padahal progres pengerjaan proyek tersebut sudah mencapai 50%. Penagihan pembayaran telah diajukan berkali-kali, namun Vicky Prasetyo hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran ke pihak kontraktor. Ini progresnya hampir 50% dari 3 pekerjaan itu. Namun berulang kali klien kami telah menyampaikan invoice untuk pembayaran daripada pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Gitu. Total tagihan 1.840.000.000 rupiah dari nilai kontrak 2 unit mini soccer 2,2 miliar dan 1 jalan beton senilai 1.600.000.000 rupiah. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kini status Gatan Saleh, pelaku percobaan pembunuhan di Jatinegara, ditetapkan sebagai tersangka. Gatan kini menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyebut penetapan status Gatan Saleh sebagai tersangka berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan keterangan sejumlah saksi. Tersangka akan ditahan 20 hari ke depan di Polres Metro Jakarta Timur untuk memudahkan proses penyidikan. Gatan dikenakan pasal berlapis tentang perencanaan pembunuhan dan penggunaan senjata api tanpa hak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Pasal 338 Yunto 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara dan dapat dikenakan penahanan. Perkara substansi yang ada yaitu percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata tanpa hak. Itu substansi daripada perkara yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Timur. Sebelumnya, Gatan Saleh terlibat cekcok dengan korban yang merupakan orang yang ia kenal. Gatan yang membawa sepucuk pistol mengeluarkan tembakan sebanyak 3 kali ke arah lantai 2 bangunan tempat di mana korban berada. Dan akibat tembakan tersebut kaca bangunan pecah. Sementara korban mengalami lecet akibat pecahan kaca saat korban berupaya menghindari peluru. Sebelah kiri pintu, kedua dia arahin ke saya, pas di bangku saya duduk. Persis itu dia ke kepala saya. Baru saya menghindar, itu pas dia kokang itu, saya menghindar, saya ke dalam lari. Nah pas saya lari itu kena pecah kaca, dia luka sedikit nih. Usai jeda, Menteri Kabinet Jokowi yaitu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengikuti simulasi program makan siang gratis milik Capres Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi di Kompas TV. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Jamur ngeselin, untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin, olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wah,
Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan chicken teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty chicken teriyaki dari Wings Food. Apa nama nyebutnya? Ayam merangka dan sate kuncung khas desa kami, Desa Bonjeruk. Ini dia ayam rarang. Kalau untuk ayamnya empuk banget ya, karena dia dibakar gitu pakai kulit kemiri. Ini lazis. Food lover, ini dia ada bebalung, ada sate sasak spicy dengan menikmati sunset. Oh my god. Cerita Rasa, Sabtu 2 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak bawa korek nggak? Saya mau bakar ini. Bisa aja guys. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV, teman Ramadan. Bahagia menyambut bulan suci, bersama Kompas TV, teman Ramadan. Anda masih menyaksikan Kilas Kompas, Saudara, bersama saya Andre Sinaga. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis di SMP 2 Tangerang. Erlangga menyebut simulasi akan menjadikan bahan evaluasi pemerintah pusat. Menurut Erlangga, simulasi yang digelar secara sukarela oleh Pemkab Tangerang menjadi bahan bagi kementerian untuk mengkaji implementasi program makan siang gratis, mulai dari pilihan menu hingga pembiayaan. Dalam simulasi ini, menu yang disajikan kepada para siswa dan siswi yakni nasi, ayam, telur, kentang, gado-gado hingga buah-buahan dengan perkiraan hingga harga Rp15.000 per menu. Belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Ada tahu, kebanyakan. Tuh, 15.000 dianggap kebanyakan. Somai, gado-gado, nasi dan lauk ayam serta sayur. Inilah menu pilihan yang disodorkan pemerintah Kabupaten Tangerang kepada siswa SMP Negeri 2 Tangerang sebagai simulasi program makan siang gratis. Satu menu makan siang gratis seharga Rp15.000 ini nantinya akan berisi nasi, protein, sayur, dan buah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut simulasi diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang secara sukarela dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Simulasi di mana aja Pak? Dari dinas. Anggaran ini dari dinas Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Posisi Kemenko hari ini itu jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sebagai pengusung program makan siang, calon wakil presiden yang juga wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Raka Buming Raka, menegaskan jika uji coba makan siang gratis untuk bahan evaluasi bersama. Ia pun berharap pemerintah bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran. Apapun itu, kita pengen program ini bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran. Untuk nanti masalah anggaran, pelaksanaannya seperti apa yang nanti didiskusikan lagi. Jika ada kekurangan, dievaluasi lagi.
Program makan siang gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran sebelumnya jadi sorotan karena sudah mulai dibahas di rapat kabinet untuk dimasukkan dalam RAPBN 2025. Meski belum ada hasil resmi dari KPU terkait hasil pemilu 2024. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, saudara. Rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur digelar tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. Saksi dari pihak pondok pesantren dan 4 pelaku turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi digelar untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Menurut polisi, korban mengalami kekerasan dalam 3 waktu, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Upaya mengungkap kasus penganiayaan berujung tewasnya Bintang Bilqis Maulana, santri pondok pesantren di Kediri, masih bergulir. Dalam penyelidikan, juga membuka fakta baru seputar tewasnya korban di tangan 4 orang tersangka. Pondok pesantren tempat korban dianiaya ternyata belum mengantongi izin. Ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur, Muhammad As'adul Anam. Ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Sementara dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres Kediri, keempat tersangka memiliki perannya sendiri. Ini diungkap polisi usai rekonstruksi digelar. Kasus ini tidak hanya menyita perhatian, namun juga keprihatinan banyak pihak. Salah satunya datang dari Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestian Dani Azwar Anas. Selain menyampaikan duka cita, Bupati berjanji akan menjembatani komunikasi agar keluarga korban mendapat keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan, ya, karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah, ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan Kediri. Sejauh ini Polres Kediri Kota telah menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Di antaranya MN 18 tahun asal Sidoarjo, MA 18 tahun asal Nganjuk, AF 16 tahun asal Denpasar, dan AK 17 tahun asal Surabaya. Tim Liputan Kompas TV. Seorang pekerja bangunan tersengat listrik saat bekerja membuat teras di lantai 2 rumah di Klaten, Jawa Tengah. Informasi kami hadirkan dalam Kilas Nusantara. Seorang pekerja bangunan di Klaten, Jawa Tengah tersengat listrik saat membuat teras di lantai 2 sebuah rumah. Proses evakuasi korban dari lantai 2 rumah berlangsung dramatis dengan menggunakan teknik vertical rescue. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar sekitar 70% dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Kebakaran menghanguskan rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di Jalan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelum kebakaran, warga menyebut sempat tercium aroma kabel terbakar. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik di salah satu ruangan rumah. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Banjir merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Kampung Salo, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan memicu debit air sungai Kampung Salo meluap. Warga mulai memindahkan barang berharga mereka ke tempat aman karena kondisi air yang terus naik. Demi menghalangi aksi curanmor, seorang perempuan terseret hingga ratusan meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Mendingan makan bukan sugar free dulu, bikin kamu worry free. Milton, sensasi rasa buah. Salam jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Ningray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua, hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Ketahui secara resmi awal Ramadan tahun ini. Lengkap dengan laporan langsung dari sejumlah titik pengamatan hilal di seluruh Indonesia. Ikuti sidang isbat penentuan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Minggu 10 Maret pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Teman Ramadan. Di paruh akhir Kilas Kompas, saudara, demi menghalangi aksi curanmor, seorang perempuan terseret hingga ratusan meter di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Rekaman kamera CCTV di sekitar jalur underpass Cibitung, Bekasi memperlihatkan seorang perempuan terseret motor oleh pelaku curanmor. Korban terseret motor pelaku curanmor demi mempertahankan kendaraan milik seorang pengguna jasa kursus setir mobil di tempat korban bekerja. Upaya korban untuk menghalangi pelaku curanmor justru mengakibatkan dirinya terluka di beberapa bagian tubuhnya karena terseret di aspal. Pelaku pencurian kini dalam pengejaran polisi. Temenin itu. Kami dari pihak kepolisian sudah meriksa saksi-saksi di sekitaran TKP di sekitaran underpass Cibitung, dan CCTV di sekitaran juga sudah kita ambil. Ya, sekarang kita lagi melaksanakan pengejaran, tunggu proses, semoga bisa cepat tertangkap. Demikian Kilas Kompas hari ini. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya untuk mengetahui informasi lainnya. Saya Andre Sinaga. Terima kasih. Sampai jumpa.
teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Halo, selamat malam saudara. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Lin Fridianto. Dan saya, Valentina Sitorus. Informasi di Berita Utama ada mengenai demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya. Kabar gembira, setelah sempat melambung tinggi, harga beras di sejumlah pasar kini mulai turun. Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir lagi. Diduga membuat konten sebuah kelompok aliran yang memperbolehkan anggotanya untuk saling tukar pasangan dan viral di media sosial. Gus Samsudin jalani pemeriksaan di Polda Metro Jawa Timur. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan mengenai detik-detik sebuah sekolah di Bandung Barat yang ambruk karena bencana tanah bergerak. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Hari ini banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Di kawasan Kelapa Gading pagi tadi banjir ikut menghambat mobilitas warga. Macet membuat warga tertahan di jalanan selama berjam-jam. Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Ini terjadi akibat adanya genangan air di sejumlah titik di kawasan Kelapa Gading. Kemacetan juga berimbas ke Jalan Mitra Sunter Boulevard dan Yosudarso. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya kendaraan yang nekat melawan arah hingga arus lalu lintas kian semrawut. Banyak warga yang akhirnya terlambat masuk kerja lantaran terjebak kemacetan. Banjir hingga 50 cm masih merendam kawasan Kelapa Gading hingga Kamis sore. Sejumlah warga pejalan kaki kesulitan melintasi jalan yang terendam banjir. Warga akhirnya menggunakan jasa delman dengan membayar Rp25.000 hingga Rp80.000 untuk jarak dekat. Sementara itu, warga yang terjebak banjir setinggi 50 cm di kawasan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis siang, akhirnya menggunakan perahu rakitan. Para karyawan yang menggunakan perahu karet agar sampai ke tempat bekerja sampai pengirim paket yang ingin mengirimkan paket ke customer di tengah tingginya banjir yang merendam kawasan ini. Perahu rakitan ini sengaja disiapkan petugas demi membantu para pekerja hingga warga yang hendak beraktivitas di tengah tingginya banjir. Saudara, banjir setinggi 40 cm juga merendam ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Selain mengenangi sebagian ruas jalan, banjir juga menutup pintu tol Cempaka Putih, yang menyebabkan pintu tol hanya bisa dilalui satu jalur. Banjir menimbulkan kemacetan panjang, terutama dari arah Sunter menuju Cawang. Antrean panjang terjadi lantaran ruas jalan hanya bisa dilalui satu jalur. Tingginya genangan air membuat sejumlah kendaraan mogok, terutama kendaraan roda 2.
Sementara itu, banjir hingga ketinggian 1 meter merendam pemukiman penduduk di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta luapan kali Cakung Lama. Sedikitnya 274 keluarga terdampak banjir. Sebagian warga mengungsi dan sebagian lagi memilih bertahan di rumah. Pak keluarga. Sama tante kasihan. Iya, nasibnya 4 Bu. Bisa lambat. Dulu masuk ke dalam coba. Saudara, banjir di kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur terpantau surut pada Kamis malam. Aktivitas warga juga kembali normal. Pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta, kawasan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur yang sempat tergenang banjir kini mulai surut. Sebelumnya, banjir yang merendam 274 kakak ini disebabkan luapan kali Cakung Lama yang bersebelahan dengan pemukiman warga. Namun terpantau pada malam ini, aktivitas warga sudah kembali normal dan jalan di pemukiman sudah bisa dilintasi kendaraan bermotor. Informasi lain, saudara, kebakaran melanda rumah 2 lantai di kawasan padat penduduk di Jalan Murhum, Kelurahan Mengana, Naumalak, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. 2 penghuni rumah hampir jadi korban lantaran masih tidur saat kebakaran terjadi. Pemadam dekatnya di mana? Tidak ada nomor pemadam kayak kasihan. Api dengan cepat membakar rumah 2 lantai Kamis pagi. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian rumah meski sedang hujan. Saat kebakaran terjadi, warga langsung bergerak cepat mendobrak rumah dan membangunkan 2 orang pemilik rumah yang sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, saudara. 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Beralih ke sorotan lain, saudara, kericuhan terjadi saat penghitungan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Kericuhan terjadi antara 2 kelompok warga pendukung calon anggota legislatif tingkat kabupaten dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kericuhan terjadi di luar kantor Kecamatan Lehitu di Negeri Hila. Peristiwa itu berawal saat cekcok di rapat pleno lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Akibat peristiwa ini 1 orang terluka. Pasca kericuhan, Polsek Lehitu menambah jumlah personil untuk mengamankan proses pleno. Beralih ke informasi lain, saudara, Polres Metro Jakarta Timur menangkap Gatan Saleh, terduga pelaku penembakan di sebuah kantor biro perjalanan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Gatan Saleh ditangkap polisi di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Setelah diperiksa, Gatan mengaku menembak korban Muhammad Andika Moardi dalam keadaan sadar. Namun dari hasil tes urin, Gatan Saleh positif narkoba. Gatan Saleh menembak korban dipicu saling ejek yang berawal dari WhatsApp yang membuat Gatan kecewa. Gatan Saleh dituduh dengan dugaan melakukan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api tanpa hak. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338, junto pasal 53 terkait dengan percobaan pembunuhan dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa atau memiliki senjata api, senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku. Aksi penembakan oleh mantan suami artis Gatan Saleh terjadi pada 8 Februari lalu. Diawali keributan di depan kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Gatan dan korban pria bernama Muhammad Andika terlibat perselisihan hingga pelaku mengeluarkan senjata api. Dari rekaman CCTV, pelaku menodongkan pistol ke arah korban. Korban yang ketakutan berupaya masuk ke dalam kantor. Pelaku emosi meluapkan kemarahannya dengan melepas 3 kali tembakan. 2 diantaranya mengenai kaca. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Informasi berikutnya, YouTuber Samsudin diperiksa Polda Jawa Timur karena membuat konten video yang memperbolehkannya bertukar pasangan dan diunggah di kanal YouTube miliknya. Samsudin dijemput oleh penyidik Siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur.
Pemeriksaan Samsudin dilakukan terkait video yang dibuat Samsudin di akun YouTube-nya yang berisi ajaran sesat memperbolehkan bertukar pasangan. Samsudin sebelumnya telah dimintai keterangan oleh Polres Blitar, tetapi karena memberikan keterangan berbeda-beda, kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur. Sebelumnya viral video sebuah kelompok aliran yang memperbolehkan anggotanya bertukar pasangan. Video ini diunggah di akun YouTube Samsudin dan menuai kontroversi. Samsudin kemudian membuat video klarifikasi jika video yang diunggah merupakan settingan. Bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten. Ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini pembuat konten, pengambil video atau gimana? Ya di antara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Informasi lain, saudara, kuasa hukum terlapor kasus dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Edi Tut Hendrarto menyebut ada kepentingan politisasi di balik laporan yang ditujukan kepada kliennya itu. Ditemui seusai jalani pemeriksaan selama 2 jam lebih di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya, baik kuasa hukum terlapor maupun terlapor tidak membeberkan detail teknis pemeriksaan hari ini. Namun, kuasa hukum menjelaskan duduk perkara adanya laporan ini dinilai muncul karena adanya politisasi kampus, khususnya jelang pemilihan rektor baru. Politis berkaitan dengan pemilihan rektor. Seandainya tidak ada pemilihan rektor pada Maret ini, maka diyakini tidak akan ada laporan-laporan polisi terhadap klien kami. Artinya politik ini ya di baliknya? Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana biasa yang sering dialami di pilkada dan pilpres. Saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuat video klarifikasi soal baliho dirinya yang bertuliskan OTW Jakarta nih. Menurutnya, maksud baliho itu bukan niatan dirinya untuk maju di Pilgub DKI, melainkan hanya gimmick promosi produk skincare miliknya. Sempat mengundang reaksi sejumlah politisi dan parpol yang berniat ikut kompetisi Pilkada DKI, Ridwan Kamil justru merasa heran. Baliho dirinya di salah satu sudut kota Jakarta itu diartikan sebagai promosi politik. Video itu diunggah di akun Instagram pribadinya. Menurutnya, baliho itu murni untuk promosi produk skincare miliknya yang akan diluncurkan di Jakarta beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, sejumlah politisi sempat bereaksi untuk siap berkompetisi di Pilkada DKI merespons baliho Ridwan Kamil itu. Salah satunya politisi dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Assalamualaikum, halo, saya Ridwan Kamil. Di sini saya ingin menanggapi tentang ramainya baliho saya ya, yang judulnya OTW Jakarta, yang sudah membuat banyak persepsi-persepsi di seluruh Jakarta bahkan Indonesia. Terus terang saya itu bingung ya, kenapa ditafsirkan macam-macam dengan pengertian sendiri, bahkan menafsirkan politik, itu adalah baliho mau Gub Jakarta, padahal bukan. Padahal ya, saya itu mau ke Jakarta OTW karena saya sedang berinovasi menghasilkan produk skincare khusus untuk lelaki Indonesia. Sorotan lain, Presiden Joko Widodo bersama AHY dan sejumlah menteri lainnya menyapa warga dan makan malam di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Warga Samarinda begitu antusias bertemu Presiden Joko Widodo di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda 28 Februari. Warga bergantian mengajak swafoto Presiden. Dalam momen ini, Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, dan menteri lainnya untuk makan malam bersama. Berita utama akan kembali dengan informasi seorang santri tewas jadi korban penganiayaan seniornya. Sebelumnya, korban sudah sering minta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Ulasannya kami hadirkan seusai jeda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Deluxe aja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepet sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Hey guys. Jadi seru. Hey, lihat aku. Apa nama nyebutnya? Ayam merangka dan sate kuncung khas desa kami, Desa Bonjeruk. Ini dia ayam rarang. Kalau untuk ayamnya empuk banget ya, karena dia dibakar gitu pakai kulit kemiri. Ini lazis. Food lover, ini dia ada bebalung, ada sate sasak spicy dengan menikmati sunset. Oh my god. Cerita Rasa, Sabtu 2 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak bawa korek nggak? Saya mau bakar ini. Iya, bisa aja guys. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu. Dengan siraman rohani, Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Ningray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Bintang Balkis Maulana mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang masih belia, 14 tahun. Keluarga tak menyangka harus menerima kedatangan Bintang yang menimba ilmu di sebuah pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur dalam keadaan tak bernyawa. Jasad korban pun penuh dengan luka. Keluarga menaruh curiga dan tidak semudah itu percaya bahwa korban disebut tewas karena jatuh di kamar mandi. Kebenaran perlahan terkuak. Ternyata Bintang dianiaya oleh 4 seniornya sendiri yang sama-sama santri. Terpukul, benar-benar terpukul. Jumat malam, keluarga histeris melihat Bintang kembali ke rumahnya di Dusun Kendang Lembu, Desa Karangharjo, Banyuwangi, dalam kondisi meninggal dunia.
Keluarga pun menanyakan kejelasan dari pihak pondok pesantren yang mengantarkan jasad korban dari Kediri kala itu. Tempat atau sempat dihalang-halangi membuka kain kafan, keluarga pun terkejut melihat tubuh korban penuh dengan luka lebam. Padahal pihak keluarga diberitahu bahwa korban tewas karena terjatuh di kamar mandi. Kejanggalan ini yang juga memancing reaksi warga setempat dan meminta pihak keluarga untuk mengotopsi jenazah korban demi mencari kebenaran. Saat mondok di Kediri, Bintang kerap kali meminta pulang ke Banyuwangi tanpa alasan yang jelas. Sebelum meninggal dunia, Bintang menyampaikan keinginannya kepada orang tua melalui pesan singkat. "Aku takut, cepat sini, aku takut mah. Mah, tolong, sini cepat jemput." Jerit Bintang mencari pertolongan ke orang tuanya sendiri. Meski demikian, Bintang tidak pernah menjelaskan secara rinci masalah yang dialaminya hingga korban pulang tanpa nyawa. Ibu korban pun sempat menyemangati korban dan meminta korban bersabar hingga Ramadan datang. Kalau Bintang ya pendiam dia mas, pendiam. Ya kalau dia nggak diajak ngomong ya nggak bakal ngomong. Dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu. Nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu, tapi ya dia nggak lawan. Selama ibunya bekerja di Bali, korban menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Hanifiyah di Mojo, Kediri. Pihak pondok pesantren menjelaskan pihaknya menerima laporan korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi dari kakak sepupu korban. Nah kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan. Nah akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya waktu itu kakaknya. Kan masa kakaknya mau menipu kan ya enggak kecil kemungkinan kan gitu kan, enggak masuk akal gitu. Setelah mendapati laporan dari keluarga, kepolisian Banyuwangi langsung berkoordinasi dengan Polres Kediri Kota. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polres Kediri Kota menemukan adanya tindak pidana kekerasan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang santri di pondok pesantren yang sama sebagai tersangka. Mereka adalah MN dan MA yang masing-masing berusia 18 tahun, serta AK 17 tahun dan saudara AF yang berusia 16 tahun yang juga merupakan kakak sepupu korban. Terkait motifnya, polisi menyebut terjadi kesalahpahaman antara para pelaku dengan korban. Dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah amankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Untuk motifnya apa Dan? Motif sementara masih diduga karena ada kesalahpahaman di antara anak-anak pelajar. Keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Suyanti yang merupakan ibu korban menuntut agar pelaku dihukum seadil-adilnya. 4 hari berlalu sejak Bintang dimakamkan, Suyanti menyayangkan tidak ada permintaan maaf dari pondok pesantren kepada pihak keluarga. Pun tak ada ungkapan bela sungkawa dari pihak pondok pesantren, kata Suyanti. Intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum seadil-adilnya, dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya, kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya ini tidak ada kata inisiatif atau berbela sungkawa ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saat ini. Itu saja. Proses hukum terus bergulir di kepolisian.
Sementara itu, Kementerian Agama juga menginvestigasi keberadaan pondok pesantren Tempat Bintang Mondok. Menurut Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, pondok pesantren Al-Hanifiyah di Desa Kranding, Kecamatan Mojo Kediri belum berizin. Pondok pesantren tersebut berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 93 santri. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Kita akan menghormati proses hukum. Artinya bahwa lembaga tersebut otomatis bukan tidak menjadi kewenangan kami, tetap kita pantau. Tetapi untuk proses hukum ini menjadi bagian terintegrasi bahwa penyelesaian itu sampai di sana. Polisi kemudian menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Bintang. Rekonstruksi digelar secara tertutup di Aula Mapolres Kediri Kota. Total ada 55 adegan yang diperagakan keempat pelaku dalam rekonstruksi ini. Tindak kekerasan terjadi 3 kali, yakni tanggal 18, 21, dan 22 Februari di lingkungan pondok pesantren. Korban dipukul secara bergantian oleh para pelaku. Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Secara terpisah, kuasa hukum tersangka menjelaskan soal kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Dari keempat tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun pengeroyokan sehingga menyebabkan kematian korban. Ada pakai alat atau tangan kosong? Sementara menggunakan tangan kosong, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter menerima sehingga terjadinya luka di tubuh korban. Kesalahpahaman, artinya memang di pondok itu kan kadang-kadang mengingatkan, saling mengingatkan agar melakukan sebuah kewajiban-kewajiban yang menjadi aturan main pondok. Nah, kemudian karena ketika diingatkan kok kemudian korban sampai dipukul misalnya, tapi tidak ada rasa sakit atau katakan berontak dan lain sebagainya. Ini yang kemudian dianggap kayak disadarkan bagaimana cara menyadarkan itu. Saudara, proses penyidikan terus bergulir. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan dari 9 orang saksi. Perlu diingat, penting bagi semua pihak untuk menciptakan rasa aman bagi anak dimanapun mereka berada. Perlu pula digarisbawahi bahwa orang tua harus responsif terhadap aduan, apalagi seruan minta pertolongan dari anak sendiri. Saudara, demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Hidupkan waktu, tingkatkan ilmu dengan siraman rohani. Hikmat membawa berbagai solusi untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci. Kalam Hati Spesial Ramadan. Setiap minggu selama Ramadan, pukul 1 siang, mulai 17 Maret, di Kompas TV. Teman Ramadan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Apa nama nyebutnya? Ayam merangkat dan sate kuncung khas desa kami, Desa Bonjeruk. Ini dia ayam rarang. Kalau untuk ayamnya empuk banget ya, karena dia dibakar gitu pakai kulit kemiri. Ini lazis. Food lover, ini dia ada bebalung, ada sate sasak spicy dengan menikmati sunset. Oh my god. Cerita Rasa, Sabtu 2 Maret pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bapak bawa korek nggak? Saya mau bakar ini. Iya, bisa aja guys. Mahkota Permata Papua. Hutan, laut, dan tanah adalah segalanya bagi masyarakat Papua. Ekowisata dan agroforestry menjadi sebuah pilihan yang selaras bagi masyarakat di Malagufuk, Mingray, dan Pegunungan Arfak untuk hidup secara lestari. Mahkota Permata Papua. Hidup bersama dengan alam. Sabtu 2 Maret pukul 10 pagi di Kompas TV. Halo teman-teman, Bobo keluarin edisi koleksi terbaru nih. Edisi koleksi hadir lagi dengan 132 halaman. Ada 20 halaman cergam panjang yang baru dan eksklusif. Selain bisa bernostalgia, edisi koleksi ini juga bisa menjadi bahan bacaan bersama si kecil. Paling spesial lagi, ada door prize senilai ratusan juta rupiah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan melalui pre-order di e-commerce, gridstore.id, dan Grapedia hingga 11 Maret 2024. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Demi membayar utang dan ingin membeli ponsel, seorang cucu tega merampok neneknya dan melakukan penganiayaan. Korban pun mengalami luka serius di bagian kepala. 19 Februari 2024, tidur nyenyak Zuarni tiba-tiba terhenti. Sebatang besi dipukulkan ke kepalanya berkali-kali. Zuarni, nenek berusia 73 tahun ini pun mengerang kesakitan. Sementara pelaku kabur usai membawa gelang emas korban seberat 30 gram. Mendengar teriakan meminta tolong, anak Zuarni yang tinggal di sebelah rumah korban langsung datang. Sang anak membawa ibunya ke rumah sakit lantaran menderita luka parah. Setelahnya, sang anak langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun betapa terkejutnya keluarga Zuarni saat mengetahui fakta bahwa pelaku penyerangan sang nenek adalah cucunya sendiri yang bernama Alvina Radipta, berusia 21 tahun. Motif dari pelaku melakukan aksinya ini adalah untuk membayar hutang dan kehidupan yang hedon. Karena hasil penjualan daripada emas 10 meriam tersebut tersangka belikan kepada emas dengan jumlah yang lebih kecil, kemudian handphone merek iPhone yang dibeli oleh tersangka setelah melakukan aksinya. Aksi sadis pelaku ini pun berujung bui. Alfi dijerat pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Indragiri Hulu, Riau. Berita pilihan berikutnya, Saudara. Proses pencarian korban tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Kamis siang resmi dihentikan. Total jumlah korban adalah 24 orang, 5 diantaranya meninggal dunia. Semakin banyak ya. Setengah. Inilah yang terjadi pada Senin 26 Februari lalu. Sejumlah pengguna jalan yang tengah melintas di wilayah Kecamatan Bastam Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan peristiwa longsor.
Hujan dengan intensitas tinggi menjadi pemicu kejadian ini. Akses jalan pun tertutup dan sejumlah orang tertimbun material longsor. Tim SAR dikerahkan untuk mencari para korban. 5 regu dibentuk serta tim K9 dan anjing pelacak juga diterjunkan. Ya, satu persatu korban ditemukan. 5 orang dalam kondisi meninggal dunia, sementara 19 lainnya selamat namun mengalami luka. Semua korban itu berjumlah yang selamat itu 9 dan meninggal dunia 5 orang. Jadi total seluruhnya? Siap 24 orang. Para korban selamat mengalami patah tulang dan luka dalam. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit untuk pemulihan. Sementara itu proses pencarian pun dihentikan pada Kamis siang lantaran tak ada lagi laporan orang hilang. Tim Liputan Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Selanjutnya saudara, seorang dokter dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap seorang istri pasien. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan sang dokter kini sudah dipecat dari tempatnya bekerja. Istri seorang pasien ini masih tampak trauma dan lemas. Ia diduga telah mendapatkan perlakuan tak senonoh dari seorang dokter yang praktik di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan. Dari keterangan korban, ia yang tengah hamil ini tiba-tiba disuntik oleh oknum dokter itu hingga tak sadarkan diri. Dan diduga ia mendapatkan pelecehan. Saat itu korban tengah menjagai sang suami yang juga baru selesai dioperasi. Pihak keluarga korban tak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan. Setengah impuls, kalau dari pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk ke di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar, langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Polisi sudah menerima hasil visum korban dan telah memeriksa 9 orang saksi. Oknum dokter itu pun langsung dipecat oleh pihak rumah sakit dan kini harus berurusan dengan pihak kepolisian atas laporan pelecehan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang. Informasi berikutnya, nakes seberangi sungai. Demi dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil di distrik Yembun, sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Yembun Tambrau, Papua Barat Daya, nekat menyeberangi sungai berarus deras. Tanpa rasa takut, para tenaga kesehatan dari Puskesmas Yembun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, menyeberangi sungai dengan aliran air yang deras. Sambil membawa peralatan medis, mereka berhati-hati saat menyeberangi sungai. Semua ini dilakukan demi memberikan pelayanan kesehatan antar kampung. Para tenaga kesehatan ini tak punya pilihan lain lagi, karena sungai ini adalah satu-satunya alternatif jalan menuju ke Kampung Baun, distrik Yembun. Meski menegangkan, namun para tenaga kesehatan mengaku terbiasa karena sudah menjadi rutinitas ketika akan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sana. Kampung yang kita tuju saat ini adalah Kampung Baun, di mana memang untuk akses keseharian baik pelayanan ataupun masyarakat itu hanya melalui akses menyeberang dari kali itu. Tidak ada akses jalan lain dan memang kegiatan ini kegiatan rutin yang setiap bulan harus kita jalankan, kegiatan posyandu dan kegiatan puskesmas keliling. Wilayah pelayanan Puskesmas Yembun terdiri dari 12 kampung. Salah satu kampung tersebut memang harus dilalui dengan menyeberangi sungai, lantaran tidak memiliki akses jalan yang baik. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Dan informasi terakhir, saudara, nikah di atas motor trail. Ada yang unik dengan pasangan yang menikah di Magelang, Jawa Tengah. 4 pasangan calon suami dan istri melaksanakan akad nikah di atas motor trail. Bukan dengan kendaraan hias atau kereta kuda. 4 pasang calon pengantin di Desa Sidoagung, Magelang, Jawa Tengah ini justru dikirap dengan motor trail menuju tempat akad nikah. Nah, yang membuat pernikahan ini semakin agak lain, yaitu proses akad nikah yang dilakukan di atas motor trail. Perasaan bahagia, haru, dan kaget bercampur jadi satu
Apalagi sebelumnya para pengantin ini tak tahu menahu jika konsep pernikahan akan berada di atas motor trail. Deg-degan, tapi seneng. Ya, karena memang itu dari Pak Riannya kita tidak dikasih tahu nanti, jadi kayak dikasih surprise gitu.